bertemu kembali dalam Asatena Menyapa Pendidik, edisi hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020. Asatena bagi kami banyak wajah baru ya. Asatena adalah Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif yang didirikan tahun 2007, salah satunya ya Teh Yanti ini, dan beberapa orang lainnya. Ketua kami adalah Kak Seto. Saya selaku sekjen, dan hari ini Kak Seto tidak bisa hadir karena beliau sedang menjadi saksi ahli suatu kasus di Bali. Jadi saya bilang ini kok kayaknya Kak Seto woro-woro di Bali ya, tiba-tiba banyak sekali orang Bali gitu kan. Ya, Asatena sendiri sebenarnya bergerak untuk persekolahan rumah. Ini ada kucing ikut mau masuk, ikut ngobrol kucingnya. Asatena sendiri untuk untuk pelaku dan pengelola sekolah rumah juga pendidikan alternatif. Namun dalam masa pandemi ini, Asatena tidak berbicara tentang sekolah rumah, namun merangkul semua teman-teman di persekolahan. Mengapa? Karena kondisi DDR ini belajar dari rumah, anak-anak ada di rumah 24 jam. Bagi sebagian besar dari kami pelaku sekolah rumah adalah hal yang biasa ya, itu adalah kehidupan kami sehari-hari. Namun bagi banyak orang ini adalah sesuatu yang baru dan cukup menimbulkan banyak permasalahan. Maka kami ingin membagi inspirasi pengalaman kami dan membantu teman-teman untuk mengatasi kondisi belajar dari rumah ini. Saya masih ragu-ragu karena kalau Kak Seto ngomongnya belajar di rumah, sementara saya menyebutnya belajar dari rumah sesuai yang disebut oleh pemerintah. Jadi nanti, dan hari ini Asatena Menyapa sendiri 2 kali dalam seminggu. Jadi ibu yang baru bergabung, bapak-bapak juga, kami ada 2 kali seminggu. Hari Selasa itu luar biasa. Di hari Selasa itu kami dedikasikan untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus. Jadi kita bicara, dan sekarang ini sedang bicara tentang autisme. Jadi berharap ke depan kita bisa membangun sebuah pendidikan anak berkebutuhan khusus yang bermartabat. Untuk hari Kamis kami menyapa pendidik, dan tema besar kami saat ini adalah mengembalikan keluarga menjadi pendidik pertama dan utama. Bukan sedang bicara libas persekolahan, ayo keluar dari sekolah, tidak. Tapi di dalam persekolahan pun keluarga itu adalah salah satu pilar pendidikannya ya. Apa sih namanya kalau aku bilang ya? Sehingga kalau sentra pendidikan, kalau sekolahnya sudah bergerak, guru saat ini sudah sangat luar biasa bergerak, maka orang tua nih yang perlu kita goyang-goyang supaya mau bergerak, karena bagaimanapun mereka punya peran yang sangat strategis dalam pendidikan anak-anaknya. Nah hari ini kami melihat kalau selama ini sibuk aja dengan bicara tentang bagaimana mendidik dengan benar, bagaimana menyampaikan materi yang menarik secara daring, bagaimana ini semuanya tentang penyampaian materi akademik. Sementara sebetulnya sudah disampaikan lewat SE nomor 4 bahkan nomor 15 juga bahwa bukan itu tujuan utamanya. Dan saat ini kita sudah makin melihat banyak orang tua, guru, kita cuma bicara orang tua ya, orang tua, guru, dan terutama anak-anak yang sudah mengalami kejatuhan stres ya. Sehingga harusnya SE Sekjen 15 tahun 2020 itu perlu segera dilaksanakan. Yang nomor 4 adalah memastikan dukungan psikososial awal bagi guru, keluarga, dan siswa. Nah, jadi dalam acara ini sebetulnya nanti saya akan kasih linknya ke Pak Direktur. Kami ingin mendorong pemerintah untuk ayo tidak lagi kok ada bagaimana membuat para guru ini cakep canggih dalam memberikan materinya secara daring, tapi sekarang mari kita bicara tentang memberikan dukungan psikososial awal bagi guru, bagi keluarga, bagi anak. Nah, kalau guru yang diajari, paling tidak dia juga bisa mendeteksi dirinya sendiri dan kemudian membantu keluarga. Banyak keluarga yang sudah mulai pusing, meme-memenya sudah banyak banget ya kan. Jadi saat ini kita bicara tentang itu. Silakan Teh. Langsung saja ke Mas Diki ya biar ini apa sih seru. Oke, pembicara kita hari ini nggak main-main. Ini kalau nggak kata yang langsung begawannya.
Iya, dan ternyata waktu disebarkan beberapa bilang, oh saya kenal itu gitu Pak Diki. Berarti saya ini kupat ya Pak Diki ya. Kupat ya. Akhirnya berarti malah saya kurang piknik. Iya, saya kurang piknik berarti kan. Aduh, karena sampai nggak kenal. Surveinya itu yang menarik. Iya, sampai saya nggak kenal siapa itu Pak Diki. Karena semua orang bilang, oh gitu semua waktu saya sebar. Jadi berarti nggak salah pilih saya kan. Kita hari ini akan belajar dari begawannya tentang urgensi dukungan psikologi sosial awal untuk guru, keluarga, dan pendidik. Diki mau saya kasih co-host untuk siswa kok. Siswa ya. Allah. Silakan Diki. Baik. Oke, terima kasih Mbak Lovely. Saya share screen ya. Ya, sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Mbak Lovely, Mbak Yanti ya yang sudah mengundang saya dan membantu saya untuk bisa kemudian terhubung bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, saya selalu senang nih kalau ketemu dengan pendidik ya, ketemu dengan guru-guru karena menurut saya selalu terinspirasi ya dengan para guru, para pendidik dengan apa yang dikerjakan, apa yang menjadi tugas mulianya. Karena menurut saya maju tidaknya satu peradaban, satu masyarakat itu kuncinya ada di para pendidik, para guru. Jadi buat saya ini adalah satu profesi yang sangat mulia. Jadi, maju mundurnya sebuah bangsa, sebuah masyarakat, sebuah peradaban itu karena guru. Dan saya selalu senang diundang dalam forum-forum saya bisa berbagi dengan para guru karena ya awalnya tentu saja saya dulu murid, saya belajar dari guru-guru saya. Jadi kalau ketemu dengan guru-guru itu rasanya juga ada perasaan, oke, ini waktunya juga untuk memberikan sesuatu, berbagi untuk guru-guru saya. Ya, meskipun Bapak Ibu sekalian yang di ruangan ini tidak pernah menjadi guru saya secara langsung, tapi buat saya Bapak Ibu semua adalah tetap guru buat kami semua. Jadi saya selalu senang bisa berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, sore ini atas permintaan Mbak Yanti, atas permintaan Mbak Lovely, ya saya diminta untuk menyampaikan materi ini. Jadi ini satu materi yang menurut saya memang sangat relevan, ya sangat dirasakan oleh kita semua, apalagi yang ya sebagai guru, sebagai pendidik ya kita semua yang bergerak dalam dunia pendidikan. Nah, tapi sebelum saya mulai, saya mau cerita begini, ini pengalaman saya. Ya sedikit banyak juga sekarang saya sebagai guru, ya saya sebagai dosen di Fakultas Psikologi UI. Nah, minggu ini itu kalau di kampus UI di Fakultas Psikologi ini memasuki minggu ke-6 perkuliahan. Minggu depan itu seharusnya mulai UTS, tapi karena ada libur bersama, jadi akhirnya kemudian minggu depan itu jadi minggu tenang. Baru minggu berikutnya UTS, mahasiswa akan menjalani UTS. Nah, minggu ini tuh selalu saya sempatkan dan saya biarkan ya waktu saya itu yang cukup banyak hanya untuk mengabsen kehadiran mahasiswa. Ya. Dan ini yang saya lakukan Bapak Ibu sekalian. Ini saya berbagi aja, saya cerita di minggu ini. Gitu. Saya bilang oke, saya ngabsen agak lama ya, gitu ya. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya lihat daftar hadir, saya panggil satu-satu ya. Saya bilang kalau saya panggil, tolong perlihatkan wajah, nyalakan videonya gitu. Jadi saya tanya apa kabar ya, terus sehat-sehat gitu ya, baik. Lalu kemudian saya tanya gimana rasanya perkuliahan di minggu ke-6, sudah merasa bosan, merasa jenuh, atau merasa baik-baik saja. Nah di minggu ke-6 ini Bapak Ibu, ini bisa dikatakan hampir semua mahasiswa ketika saya tanya gimana rasanya, udah jenuh, bosan, ya, jenuh, bosan,
Ya tentu saja alasannya karena banyak tugas ya. Tetapi saya juga tahu bahwa ini adalah minggu ke-6 ya, berbeda rasanya dengan minggu pertama atau minggu kedua perkuliahan. Minggu kedua perkuliahan itu mahasiswa masih senang, ya, masih excited kuliah karena mereka kangen kuliah. Tapi mulai minggu ke-4, 5, 6 itu mereka sudah kelelahan gitu. Dan saya bisa dikatakan lebih dari setengah jam itu hanya untuk mengabsen, hanya untuk sehat gitu. Saya tanya satu-satu, sehat, gimana apa kabarnya, apakah sudah merasa jenuh, apakah sudah merasa bosan. Nah, intinya setiap kalau mereka jawab, ya mas saya bosan, ini kerja di Fakultas Psikologi UI adalah kalau manggil dosen mas, mbak, seperti bang atau mbak lah gitu ya gitu. Iya mas, bosan, jenuh. Ketika muncul jawaban seperti itu saya selalu tertawa ya. Apa yang membuat saya tertawa? Karena kemudian saya bilang sama dong yang dirasakan gitu. Jadi saya bilang ini sama, apa yang kalian rasakan tuh nggak beda dengan apa yang saya rasakan gitu. Saya juga mulai merasa bosan, merasa jenuh gitu. Nah ini apa artinya buat pertemuan kita hari ini Bapak Ibu? Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ya perasaan jenuh, bosan mengikuti kegiatan pendidikan, perkuliahan itu hal yang buat saya wajar, ya, buat saya wajar. Dan itu saya bisa pahami ya bahwa mahasiswa saya kemudian mereka merasakan jenuh, bosan dan mungkin juga dan kelelahan disampaikan oleh mereka. Nah itu yang saya lakukan di minggu ke-6 ini ya. Jadi saya menanyakan kabar, saya tanya mereka jenuh atau tidak, dan memang jawaban mereka jenuh, bosan, sama seperti dosennya juga merasakan hal yang sama gitu. Nah ini hal yang buat saya manusiawi, hal yang wajar, dan saya pikir ini bukan eksklusif ya dialami oleh mahasiswa, tetapi rasa-rasanya gitu. Ini kenapa sampai Mbak Yanti mengajak saya bertemu sore ini gitu, bertemu rame-rame. Rasa-rasanya karena ini juga dialami oleh pendidik-pendidik yang lain gitu ya, dan juga bukan hanya mahasiswa tapi siswa ya, dan juga saya yakin keluarga. Orang tua betul Bu, saya juga orang tua, tapi memang kebetulan saya masih balita, belum sekolah, tapi saya punya ponakan gitu ya, dan adik-adik saya mengeluh gitu ya. Harus mendampingi anak-anak mereka yang belajar di rumah itu juga bukan hal yang mudah. Jadi ini memang kita rasakan, kita alami bersama-sama. Nah jadi sore ini buat saya ini satu perbincangan, satu forum berbagi ya, untuk kita bisa saling, nanti pada akhirnya menurut saya penting untuk kita bisa saling menguatkan ya, satu sama lain. Jadi Oke, itu yang menjadi pembuka saya ingin sampaikan di awal, dan ini topik yang saya bahas dan nanti bisa kita diskusikan bersama. Urgensi dukungan psikososial awal bagi guru, keluarga, dan siswa, dan juga orang tua maksudnya. Ini 3 topik disampaikan Bapak Ibu sekalian, teman-teman ya. Jadi pertanyaannya, kalau tadi judulnya urgensi dukungan psikososial awal, maka pertanyaan pertama, mengapa urgen? Ya, mengapa mendesak? Mengapa sangat penting untuk kita bahas dan diskusikan hari ini? Dan pertanyaan berikutnya, mengapa dukungan psikososial awal? Kenapa bukan yang lain gitu ya? Dan terakhir nanti saya akan berbagi sedikit kira-kira apa yang bisa dilakukan ya dalam konteks dukungan psikososial awal. Baik. Nah, mengapa urgen, mengapa mendesak? Sebetulnya ini saya yakin kita semua punya jawabannya. Ya, kita semua karena pada dasarnya merasakan mengalami situasi pandemi ini. Berbeda misal tahun 2018 terjadi gempa besar di Nusa Tenggara Barat, yang mengalami adalah saudara-saudara kita yang di Nusa Tenggara Barat. Yang mengalami adalah para guru, para siswa, para orang tua yang di Nusa Tenggara Barat. Terjadi gempa, tsunami, likuifaksi di Sulawesi Tengah, itu yang mengalami ya orang tua, guru, siswa yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, tetapi hari-hari ini, 7 bulan terakhir ini, kita mengalami sesuatu yang dirasakan bersama-sama. Kita merasakannya bersama, yaitu kita sebut sebagai pandemi. Nah, karena kita merasakannya bersama-sama, berdasarkan pengalaman itu saya yakin
Bapak Ibu punya jawabannya ya, mengapa urgent. Tapi ini saya hanya ingin sedikit mengutip dari satu laporan UNICEF tahun 2020 ya, yang intinya mengidentifikasi ada 3 dampak ya pandemi ini terhadap kegiatan pendidikan. Yang pertama, dengan adanya pandemi ini kan kita berubah modus dari offline menjadi online. Modus belajar tatap muka langsung di ruang kelas menjadi modus belajar jarak jauh di rumah, ya, terutama untuk siswa. Dan guru juga saya yakin juga sebagian ada yang mengajar di rumah, ada juga sebagian yang dari sekolah. Nah, pembelajaran jarak jauh itu memang ada kelebihannya ya dalam situasi pandemi ini, tetapi sebetulnya kita rasakan betul ada keterbatasan ya. Jadi terus terang saya juga merasakan kelelahan, jenuh, mahasiswa saya juga merasakan kelelahan, jenuh. Salah satunya itu karena pembelajaran jarak jauh yang memang ada keterbatasannya. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau kita bicara apalagi dalam konteks negeri kita di Indonesia ya, kita bicara bahwa pembelajaran jarak jauh itu kemudian membuat persoalan ketidaksetaraan ya yang dilatar belakangi oleh kondisi sosial ekonomi menjadi ketidaksetaraan akses terhadap pembelajaran jarak jauh. Ya, jadi pembelajaran jarak jauh ini kemudian membuat terekspos ya kondisi sosial ekonomi kita yang beragam, yang itu implikasinya pada ketidaksetaraan terhadap akses pembelajaran jarak jauh. Dan itu juga artinya berhubungan dengan kesulitan-kesulitan yang dialami. Ya, jadi kesulitan dan ketidaksetaraan akses terhadap pembelajaran jarak jauh itu juga sebenarnya merefleksikan keberagaman kita, ya, keberagaman Jawa luar Jawa, keberagaman kondisi sosial ekonomi, ya, itu yang terjadi. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, teman-teman, saya yakin Bapak Ibu guru terutama bisa merasakan betul, ya, dan juga kalau yang orang tua, ya, menemani anaknya belajar, situasi online pembelajaran jarak jauh itu kan membuat sebetulnya anak tidak bisa mengalami lingkungan belajar yang relatif seragam. Pra pandemi, lingkungan belajar itu relatif seragam karena apa? Semua bersatu di ruangan yang sama, ya, di kompleks sekolah yang sama. Nah, situasi pandemi ini anak belajar di rumahnya, ya, dan itu kita bicara keragaman rumah tangga, keragaman kondisi rumah tangga, keragaman fasilitas perlengkapan yang ada di dalam rumah. Ya, nah, yang ini pada dasarnya kemudian menciptakan lingkungan belajar yang tidak standar. Ya, tidak standar artinya kemudian juga muncul kondisi-kondisi yang kurang kondusif. Dan ini macam-macam lah, ya. Anak kemudian misalnya harus mengerjakan tugas lain, ya, mungkin harus mengerjakan sesuatu untuk membantu orang tuanya karena situasi pandemi ini anak di rumah bukan kemudian orang tua juga dalam situasi yang biasanya orang tua mengalami situasi yang tidak biasa, dan ini menurut saya juga hal yang wajar anak kemudian masuk dalam situasi tersebut, dan ini kemudian berdampak pada kondisi dan lingkungan belajar ketika dia harus belajar atau mengikuti proses belajar mengajar. Nah, ini yang kita lihat sebagai dampak pandemi terhadap kegiatan pendidikan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ya, mengapa urgen? Ya. Kita tahu pertemuan hari ini karena poin ini, ya. Dampak pandemi terhadap kondisi psikososial atau kondisi kesehatan mental, baik siswa, baik guru, dan juga orang tua. Ya. Jadi 7 bulan atau bahkan sebenarnya nggak perlu nunggu sampai 7 bulan. Saya yakin mungkin 1-2 bulan setelah pandemi, mungkin dari bulan April atau Maret, ya, Maret kita mulai, April atau Mei, ya, kita sebenarnya sudah mulai terdampak, ya, baik sebagai individu, ya, ataupun sebagai ini tadi guru, siswa, atau orang tua murid, orang siswa. Nah, situasi ini yang menurut saya memang kurang mendapat perhatian. Ya, ini kalau kita bicara fakta saja, ya, kita bicara penanganan pandemi ini kan fokusnya
terbesar pada penanganan kesehatan, aspek kesehatan. Ya. Hari-hari ini kita sering mendengar istilah 3M, ya, kampanye 3M. Jadi penanganan pandemi ini, apa yang kita tangkap itu sebenarnya memang fokus pada penanganan kesehatan dan belakangan kampanye 3M. Nah, padahal kita tahu ada aspek kesehatan yang juga terjadi sebagai dampak situasi ini, yaitu kesehatan mental. Dan menurut saya ini juga bukan hanya eksklusif kita bicara siswa, guru, orang tua, tetapi ya masyarakat itu juga mengalami dampak pandemi ini secara psikososial atau kesehatan mental. Dan itu variasinya sangat beragam, sangat lebar, mulai dari perasaan bosan yang terus-menerus, ya, perasaan kesal yang terus-menerus, ya, sampai memang kemudian ada orang-orang yang menunjukkan gangguan, ya, artinya serius, ya, dan bahkan kalau dilakukan diagnosis, artinya memang muncul hasil diagnosis gangguan tersebut, gitu. Nah, spektrum ini memang luas, ya, dan itu bermacam-macam, ya, faktornya, ya, variasinya juga bermacam-macam. Nah, tetapi Bapak Ibu, kalau kita bicara secara khusus konteks pendidikan, konteks sekolah, ya, sebelum pandemi memang perhatian dan investasi itu maksudnya bisa juga dalam bentuk pendidikan, pelatihan, ya, investasi ke dalam struktur organisasi, investasi ke dalam sistem di dalam sekolah, ya, atau kemudian sistem pendidikan secara umum, itu memang meletakkan aspek kesehatan mental itu pada posisi yang marginal, ya, artinya bukan prioritas, ya. Ini yang harus kita akui, ya, dan bahkan sebenarnya ini bukan persoalan di dunia pendidikan saja, ya, tetapi ini juga sebenarnya persoalan umum bahkan di dunia kesehatan. Ya, dan saya juga bisa bilang ini juga bukan khas Indonesia, ya, banyak negara juga mengalami hal yang serupa, bahwa kesehatan mental atau aspek psikososial itu memang tidak menjadi prioritas, ya, di banyak situasi di banyak negara, dan juga kita bicara kesehatan atau pendidikan. Nah, sekarang kita baru benar-benar merasakannya ketika bencana yang kita hadapi, bencana non alam yang disebut pandemi ini, kemudian waktunya tidak, seolah-olah hari ini itu rasanya tidak terbatas. Kita belum bisa tahu kapan persisnya, ya, gitu. Nah, beda cerita kalau misalnya kita bicara tadi di Lombok, Pulau Lombok, atau di Sulawesi Tengah, ya, itu kan bencana boom, dan itu bisa diperkirakan nanti ada proses pemulihan. Masa tanggap darurat katakanlah bisa 3 bulan, transisi menuju pemulihan 1 bulan, pemulihan sekian bulan, dan seterusnya. Nah, dengan timeline yang relatif pasti, ya, kita juga bisa memperkirakan, ya, pemulihan kapan akan terjadi, ya. Dan proses ini bisa diikuti bagaimana respons mendorong ketersediaan layanan, ketersediaan profesionalnya itu bisa diikuti, bisa mengikuti. Nah, pandemi ini mengajarkan pada kita, menurut saya, gitu, bahwa investasi yang kurang atau perhatian yang kurang terhadap aspek kesehatan mental secara umum ataupun kemudian dalam setting pendidikan itu memang harganya mahal, ya, ketika kita berhadapan dengan pandemi yang ketidakpastiannya tinggi sekali. Ya, kita tidak tahu sampai hari ini apakah betul misalnya akhir tahun ini, awal tahun, pertengahan tahun, ya, atau kapan persisnya, gitu. Bahkan mungkin bisa jadi setelah vaksin ditemukan, itu kita masih harus menunggu vaksin itu diadministrasikan ke banyak orang, ya, dan kemudian bisa jadi memang vaksinnya nggak akan pernah, virusnya tidak akan pernah pergi, ya. Nah, ini menurut saya ketidakpastian tinggi ini memang mengekspos, ya, mengekspos perhatian investasi yang kurang dalam sektor kesehatan mental, dan ini harga yang sedang kita alami, kita rasakan sekarang, gitu, ya. Mungkin tadinya kita berpikir, ya, siswa bersekolah, ya, fokusnya adalah bagaimana dia bisa sukses secara akademik, ya,
ya, dia mencapai capaian-capaian akademik. Nah, tapi ternyata situasi sekarang mengajarkan pada kita orang bisa mencapai pencapaian, ya, dia bisa menunjukkan kinerjanya itu kalau memang dia dalam kondisi secara fisik dan mental baik. Kalau secara fisik dan mental kurang baik, maka capaian atau kinerja atau prestasi itu bisa menjadi terkendala. Nah, ini mengapa urgent, Bapak Ibu. Baik, itu adalah tadi kondisi secara umum bisa saya katakan seperti itu. Nah, kalau kita bicara aspek psikososial atau aspek kesehatan mental itu tidak terlepas dengan situasi pandemi ini. Ya, tidak terlepas dengan situasi pandemi ini, bagaimana kemudian pandemi ini sebagai individu kita merasakannya atau menginternalisasi, ya, kejadian yang kita sedang rasakan, kita alami, baik sebagai individu, baik sebagai misalnya anggota keluarga, sebagai keluarga, atau sebagai anggota masyarakat atau anggota komunitas. Nah, yang pertama Bapak Ibu, ya, jadi kalau ditelusuri secara mekanisme psikologis, pandemi ini kemudian punya dampak pada kondisi psikososial selain tadi perhatian investasi kurang dan lain-lain itu, ya. Pandemi ini pada dasarnya ada sebuah bencana. Ya, bencana dia punya dampak terhadap kondisi psikologis kita karena dia tidak diperkirakan. Ya, tiba-tiba kita tidak pernah menyangka bahwa Maret kita harus tutup sekolah, ya, dan kita harus menyiapkan segala sesuatu dengan skenario daring online, sementara kita tidak pernah menyiapkannya. Jadi ini semua terjadi secara tiba-tiba, tidak diperkirakan, dan kondisi tidak diperkirakan ini yang sebetulnya secara mekanisme psikologis yang mempengaruhi kita. Ya, ini yang pertama. Nah, Bapak Ibu, di balik satu peristiwa yang kita sebut sebagai bencana, sebagai satu peristiwa yang tidak diperkirakan dan tiba-tiba, pandemi yang kemudian diikuti pembelajaran jarak jauh, ya, setting pendidikan, ya, ini sebenarnya dimaknai secara psikologis sebagai sebuah peristiwa kehilangan, ya. Kehilangan yang kita rasakan, ya. Mulai dari kehilangan yang sifatnya kelihatan sampai kehilangan yang tidak kelihatan, ya. Jadi kehilangan yang tidak kelihatan, yang kelihatan misalnya, ya, nggak ketemu teman-teman lagi, nggak ketemu rekan kerja, ya. Mungkin kalau orang tua nggak ketemu dengan orang tua siswa yang lain, ya, ini kalau kita bicara setting pendidikan. Belum lagi kalau kita bicara ada keluarga-keluarga yang harus menghadapi misalnya memang anggota keluarganya terpapar COVID-19, baik 1, 2 atau bahkan seluruhnya. Mungkin di situ ada keterpisahan, ya, terpisah karena misalnya orang tua atau saudaranya dirawat, ya, atau bahkan kemudian kehilangan itu nyata dalam bentuk kehilangan selamanya. Nah, ini kehilangan yang sifatnya kelihatan, tetapi juga Bapak Ibu sudah ada kehilangan yang sifatnya tidak kelihatan. Ya, kita sebutnya sebagai intangible. Kalau tadi tangible losses, yang ini intangible losses. Nah, menurut saya ini yang kalau ditelusuri, ya, saya coba cari-cari studi yang ada di Indonesia, tampaknya belum banyak, gitu, ya. Saya sempat temukan, tetapi bukan yang sifatnya nasional, ya, gitu. Kehilangan tidak kelihatan misalnya bahwa dan saya menduga ini terutama pada siswa-siswa di kelas bawah, ya, maksudnya yang kelas 1, 2, 3, ya, sampai 6, gitu, ya. Karena kemudian tidak diungkapkan, kehilangan yang misalnya kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kebahagiaan karena tidak ketemu dengan teman, biasa bermain dengan teman. Ini jangankan anak yang biasa datang ke sekolah ketemu teman, ya, Bapak Ibu, ini pengalaman anak saya masih balita, masih umur 2 tahun. Karena lama nggak ketemu dengan sepupu-sepupunya yang biasa dia sering ketemu main, itu dia bisa sangat sedih, gitu. Setelah telepon, video call, lihat wajah kakak-kakak sepupunya, ya, itu dia bisa merasa sedih, gitu. Nah, saya bayangkan pada anak-anak yang dia merasakan kebahagiaan, ya, kegembiraan bersekolah, ketemu teman-teman. Nah, ini
ini menjadi hilang. Ya, ini dan ya bisa saja kemudian apalagi kalau yang karena dampak ekonomi dan lain-lain ya bisa saja kemudian menjadi putus sekolah ya. Kalau sampai putus sekolah karena situasi pandemi, kita bisa bayangkan yang dirasakan itu bukan cuma pandemi datang, tapi bahkan mungkin bisa sampai kehilangan harapan terhadap masa depan. Nah ini yang secara psikologis bisa saja kemudian dimaknai ya, sehingga kemudian pandemi ini dan pembelajaran jarak jauh yang mengikutinya dirasakan sebagai satu peristiwa yang berdampak secara psikososial kesehatan mental. Plus, ya ini saya tambahkan nih, ya ini karena kita bicara khusus setting pendidikan, ya, setting proses belajar mengajar yang sekarang beralih sebagian besar di Indonesia menjadi pembelajaran jarak jauh. Ini memunculkan tekanan-tekanan baru atau situasi-situasi stressful, ya, yang baru, yang tidak dialami ketika proses pembelajaran normal, konvensional di dalam kelas atau di dalam sekolah. Ya. Nah, tekanan-tekanan ini kan menurut saya khas ya situasi pembelajaran jarak jauh. Nah, ini berhubungan dengan bagaimana perasaan bahwa tugas itu harus dipenuhi, ya, pencapaian. Dan saya pikir ini bukan hanya monopoli siswa, ya, tapi saya juga yakin guru-guru dan orang tua, karena kemudian orang tua sekarang menerima dalam tanda kutip beban lebih besar dibandingkan dengan hari-hari sebelum pandemi. Ya. Bisa dikatakan kan pra pandemi beban itu seperti dibagi antara di dalam rumah dan di sekolah. Nah sekarang yang biasa beban itu ada di sekolah itu kemudian beralih di rumah, dan ini menurut saya menimbulkan situasi-situasi menekan yang khas dalam situasi pandemi ini. Dan kalau tadi saya bilang guru, ya ini saya merefleksikan pada diri saya sebagai seorang guru. Jadi saya jujur saja ya, kalau dulu kan berpikir ya saya masuk kelas, saya menyiapkan semua materi dan saya jelaskan, saya bisa merasa yakin oke, ini akan tersampaikan materi yang saya sampaikan. Sekarang lewat medium online ini selalu saya bertanya-tanya, ini nyampe nggak ya apa yang saya sampaikan? Dan perasaan itu kan juga sebenarnya bisa menimbulkan tekanan gitu ya, gitu. Karena ini adalah tugas saya, kewajiban saya. Saya punya tugas kewajiban menyampaikan materi ini, dan ini adalah bagian dari tugas dan pencapaian. Tetapi dengan situasi daring itu saya tidak yakin seperti sebelum ini gitu Pak. Kalau saya sampaikan di dalam kelas itu saya yakin sampai gitu, karena saya bisa berinteraksi, saya melihat bagaimana respons mahasiswa. Nah, dalam situasi seperti sekarang ini menjadi tantangan sekali, dan saya yakin juga sebagai orang tua, Bapak Ibu ya di rumah, tetapi juga sekaligus sebagai pendidik ya, dan saya dengar langsung dari keluarga saya ya bagaimana sebagai orang tua juga menghadapi kendala, tantangan yang memastikan anaknya bisa berkonsentrasi, fokus ya, karena situasi belajar daring ini memang tekanan-tekanan yang khas dalam situasi pandemi karena pembelajaran di luar sekolah jarak jauh. Nah, Bapak Ibu, ini saya ingin sedikit membahas soal apa yang kemudian menjadi respons atau reaksi umum. Jadi pandemi, pembelajaran jarak jauh itu menciptakan satu kondisi psikologis tertentu. Nah, kondisi psikologis tertentu itu kemudian memancing atau memicu reaksi-reaksi. Yang itu sebetulnya adalah kita sebut sebagai reaksi secara psikososial atau secara psikologis. Nah, reaksi-reaksi ini tadi dari penghayatan kehilangan dan tekanan, kita bisa pilah, kita bisa bagi menjadi 4 payung ini. Ya, reaksi itu kemudian muncul tampilannya secara fisik, reaksi itu muncul tampilannya secara emosional, reaksi itu tampil secara pikiran dan perilaku. Nah, Bapak Ibu bisa lihat apa saja, tetapi ini bisa diisi apa saja sebetulnya ya. Tapi ini yang secara umum biasanya umumnya seperti ini, reaksi-reaksi
psikologis karena kondisi kehilangan, karena kondisi tekanan, ya apalagi dalam situasi bencana seperti sekarang. Secara fisik bisa kemudian tampilannya bentuknya adalah pusing, mual, keringat dingin dan lain-lain. Emosi kemudian cemas, takut, khawatir, sedih, marah dan lain-lain. Pikiran ya merasa tidak berdaya, tidak tahu apa yang harus dilakukan, kehilangan orientasi, ragu-ragu dan lain-lain. Dan tingkah laku ya. Nah, ini adalah sebetulnya respons psikologis ya, respons yang sangat psikologis. Dan mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah psikosomatis ya. Psikosomatis itu kan artinya akarnya atau masalahnya psikologis, tapi kemudian manifestasi responsnya dalam bentuk manifestasi yang ketubuhan ya. Biasanya tidak sering gatal-gatal, misalnya karena situasi cemas ya, situasi tertekan, situasi merasa begitu kehilangan, jadi muncul gejala-gejala psikologis yang manifestasinya fisik seperti itu. Nah, ini adalah reaksi-reaksi umum ya, bisa dikatakan ini adalah reaksi umum, tetapi memang perlu kita perhatikan ya, seberapa intensif ya, seberapa sering ya, dan seberapa kemudian reaksi-reaksi ini mengganggu fungsi atau kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalau tidak sampai mengganggu kehidupan kita sehari-hari, fungsi kita atau fungsi anak, siswa atau orang tua, sebagai orang tua masih berjalan, artinya memang belum sampai pada level terjadi gangguan. Ya. Nah, reaksi-reaksi ini kita sebut sebagai reaksi yang umum karena situasi bencana, situasi pandemi adalah situasi yang abnormal, luar biasa. Nah, reaksi umum ini bisa dikatakan gangguan hanya kalau kemudian ya mengganggu. Hanya kalau kemudian nanti memang harus dibawa ke profesional ya, harus datang ke psikolog, psikiater, dan kemudian dari hasil diagnosis memang memunculkan satu diagnosa gangguan. Tetapi kalau tidak sampai mengganggu fungsi sehari-hari dan diagnosa itu sebagai gangguan, ya itu sebagai reaksi umum karena memang situasinya luar biasa, abnormal situasi pandemi ini. Baik. Itu bagian yang kedua. Ini mudah-mudahan tidak terlalu panjang supaya nanti kita bisa ngobrol diskusi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya mengapa dukungan psikososial awal? Ya, ada yang menyebutnya dukungan psikososial awal, ada yang juga menggunakan istilah dukungan psikologis awal, ada yang menggunakan istilah bantuan psikologis awal, ada yang menggunakan istilah pertolongan psikologis awal. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bingung ya, karena sebenarnya kuncinya di kata psiko dan awalnya ya, awal dan psiko, artinya dua hal ini ya, dia mencoba merespons pada kondisi yang sifatnya psikologis, kesehatan mental, dan ini adalah satu bentuk tanggapan atau respons awal ya. Bapak Ibu, saya ingin perkenalkan, atau mungkin Bapak Ibu sudah cukup familiar atau pernah mendapatkan model ini. Jadi ini satu model global Bapak Ibu, dan ini sudah menjadi satu konvensi, bisa dikatakan seperti itu, kesepakatan ya, dalam melihat dampak secara psikososial ataupun kesehatan mental dari situasi kedaruratan atau situasi krisis ya, baik karena bencana alam maupun bencana non alam. Ya, ini satu kerangka berpikir yang sangat penting ya, dan sangat fundamental ya, melihat satu bencana ya, baik alam maupun non alam seperti pandemi ini, dan dampaknya terhadap aspek psiko dan juga aspek kesehatan mental ya. Modelnya piramid, kita sebutnya sebagai piramida ya. Piramid ini kemudian dibagi 4 lapis ya. Lapis yang paling atas, lapis nomor 2, lapis nomor 3, dan lapis yang paling bawah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat situasi kedaruratan, situasi krisis ya, kita bisa lihat bahwa memang ada orang-orang yang akan mengalami gangguan serius ya, gangguan psikologis atau psikososial atau kesehatan mental yang sifatnya berat. Ada yang kemudian mengalami gangguannya sedang ya, ada yang mengalami masalah tetapi kemudian juga nggak berat-berat amat lah gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai stresnya atau masalahnya masih
di level psikologis lah, gitu, belum sampai ke kesehatan jiwa. Gitu. Dan ada orang-orang yang ya terdampak, tetapi ya ringan saja. Nah, ini yang dipetakan lewat piramid. Jadi situasi krisis, situasi bencana akan menempatkan mereka-mereka yang terdampak dalam bentuk seperti piramid ini. Ya, umumnya biasanya yang mengalami gangguan psikologis berat itu memang jauh lebih sedikit, ya, dibandingkan dengan yang mengalami persoalan mental sedang, dibandingkan dengan yang mengalami stres dan masalah psikologis sedang dan stres masalah psikologis ringan. Ya, umumnya, ya, ini sebagai gambaran, ya, Badan Kesehatan Dunia atau WHO itu pernah membuat studi dan membuat proyeksi dalam bentuk piramid ini. Jadi sebelum ada kejadian bencana, mereka-mereka yang di populasi mengalami gangguan serius itu biasanya itu 2-3%. Ketika terjadi kondisi darurat, kondisi krisis, bencana, angkanya naik dikit tetapi tidak signifikan besarnya, ya. Angkanya naik dikit 3-4%. Nah, yang di bawah ini itu angkanya 10-20%, yang di sini 30-50%, di sini bahkan bisa sampai 50-60%. Nah, itulah kenapa kemudian digambarkan sebagai bentuk piramid ini. Nah, dalam bentuk piramid ini, ya, digambarkan bahwa artinya ada orang-orang yang butuh layanan sangat spesialistik. Ada orang-orang yang butuh layanan kesehatan tetapi tidak harus spesialistik. Ini yang di lapis kedua ini. Ada orang-orang yang penting dia mendapatkan dukungan dari keluarga atau komunitas di mana dia tinggal. Ya. Dan bahkan ada yang ya nggak perlu layanan spesialistik, nggak perlu dibawa ke rumah sakit, nggak perlu ke puskesmas, juga nggak perlu secara khusus dapat dukungan keluarga atau komunitas. Yang penting kemudian dia merasa aman dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, ini untuk piramid ini. Nah, dalam situasi pandemi, Bapak Ibu, sama, ya, modelnya masih sama, piramid 4 lapis ini. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa di mana letaknya dukungan psikologis awal. Ya, dalam model piramid ini, dukungan psikologis awal itu di 2 level ini. Di level layanan terfokus tapi bukan layanan spesialistik, dan juga di level ketika orang membutuhkan dukungan komunitas atau dukungan dari keluarganya. Nah, PFA itu singkatan dari Psychological First Aid, ya, maka kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dukungan psikologis awal atau dukungan psikososial awal. Ya, jadi dukungan psikososial awal yang kita bicarakan hari ini itu ada di 2 level ini. Ya. Bisa diberikan ketika orang datang ke layanan kesehatan tapi bukan layanan spesialistik, ya, dan juga bisa diberikan itu sebagai satu bentuk dukungan keluarga dan dukungan komunitas. Nah, ini letak dukungan psikososial awal. Nah, saya lupa tadi sampaikan dalam model piramid 4 lapis ini sebutan lainnya adalah MHPSS. Ya. MH itu mental health, PSS itu psychosocial support. MH itu di 2 lapis yang paling atas, 2 pertama, ya, kesehatan mental, kesehatan jiwa, dan yang dengan psikososial itu di 2 level yang bawah ini, yang dukungan komunitas dan dukungan keluarga, dan yang layanan pemberian kebutuhan dasar dan rasa aman. Ya. Nah, jadi hari ini kita membicarakan psikososial, Bapak Ibu, ya, kita bicara di level ini, ya, di level yang dukungan atau penguatan komunitas dan dukungan keluarga. Ya. Jadi dukungan psikologis atau psikososial awal ini adalah satu bentuk, ya, perhatian anggota komunitas terhadap anggota komunitas yang lain. Ya. Perhatian keluarga terhadap anggota keluarganya. Ya. Nah, ini jadi kita bisa bayangkan, Bapak Ibu, kita membicarakan soal guru, orang tua, dan siswa. Ini adalah satu komunitas pendidikan, komunitas sekolah, ya, yang dalam situasi pandemi ini mungkin terdampak secara psikososial, secara kesehatan mental, dan sebagai satu kesatuan komunitas bisa saling memberikan dukungan dari guru ke siswa, dari guru ke orang tua murid mungkin, ya, dari orang tua ke anaknya, ya, atau bahkan mungkin dari orang tua juga ke
guru. Nah, kita melihat ini sebagai satu komunitas, dan dukungan psikososial awal itu memang di sini letaknya, ya, di dua lapis yang paling bawah yang kita sebut sebagai lapis PSS, psychosocial support. Ini kalau dalam bahasa Indonesia MHPSS itu jadi DKJPS, dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Nah, psikososial itu letaknya di dua lapis bawah ini, yang terbawah. Kenapa kemudian pendekatan piramida ini penting, Bapak Ibu? Nah, ini juga terkait dengan konteks atau konsepsi, ya, yang disebut sebagai multi-tier system of support atau MTTS. Ya, ini dalam literatur pendidikan, ya, atau kemudian layanan kesehatan mental berbasis sekolah, ya, konsepnya ya kurang lebih sama, ya. Kalau piramida itu kan lapisan-lapisan, nah ini sama. Jadi sistem dukungan yang sifatnya bertingkat, ya, berlapis. Nah, kita bicara dukungan psikososial awal, dia adalah satu respons awal. Untuk apa? Nah, kembali ke model piramid ini, ya. Jadi kalau orang itu kemudian menampakkan gangguan, sebelum gangguan, stres atau masalah psikologis yang sifatnya sedang, ya, kita merespons secara awal, ya, dan kita melihatnya orang tersebut, entah itu murid atau orang tua atau guru, ya, rekan kerja kita, ya, kita respons, kita berikan layanan, kita berikan dukungan awal supaya apa? Supaya kemudian jangan sampai dia naik ke atas. Jadi disebut sebagai piramid dan disebut sebagai multi tier karena kemudian kita bicara ketika PFA diberikan di level ini, ya, kita sebenarnya ingin mencegah orang itu supaya kemudian masuk ke level yang lebih serius, yang di atas. Nah, maka ini dikatakan sebagai intervensi awal atau dukungan awal. Nah, ini prinsip piramid dan multi-tier support of system ini, system of support ini sama, ya, dia connect gitu satu sama lain. Nah, berikutnya saya sampaikan ini, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, pernah mengikuti pelatihannya, jangan-jangan gitu, ya. Apa itu psychological first aid atau psychosocial first aid, ya, dukungan psikososial. Jadi menurut saya menggunakan istilah dukungan psikologis awal itu oke. Menggunakan istilah dukungan psikososial awal juga oke, karena tadi pemahaman piramid, ya, bahwa dia ada di level yang ketiga sebagai satu bentuk dukungan komunitas dan keluarga. Nah, apa itu PFA atau DPA? Ya, PFA atau DPA ini bisa dianalogikan dengan yang sering kita dengar, P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, pertolongan pertama pada kecelakaan itu kan sebenarnya ya first aid, ya, tetapi sifatnya fisik. Nah, dukungan psikologis atau psikososial awal artinya pertolongan pertama, ya, first aid, tetapi yang sifatnya psikologis atau psikososial. Dah, itu titik intinya. Kalau seandainya Bapak Ibu guru, ya, ini kebetulan beberapa waktu yang lalu saya menyumbang satu bab buku untuk Bunga Rampai yang sedang disusun oleh GTK, Direktorat GTK, ya. Saya menulis tentang DPA ini, ya. Saya menganalikan seperti ini, Bapak Ibu, ya. P3K itu bisa diberikan oleh guru, ya, di sekolah. Ini misalnya settingnya sekolah biasa gitu, ya. Ada siswa ikut kegiatan olahraga, terus dia terjatuh, dia luka, ya, luka-luka, ya, entah lecet atau mungkin luka yang agak lebar. Maka kemudian guru atau temannya itu bisa langsung segera memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Ya, apa yang biasa dilakukan? Mungkin guru olahraga akan langsung lari ke ruangan untuk mengambil namanya kotak P3K, atau teman-temannya juga, ayo ambil kotak P3K. Nah, setelah dapat kotak P3K dilakukanlah prosedur tindakan pertama, ya, mulai dari membersihkan lukanya, kemudian memberikan perlindungan dalam pengertian memberikan antiseptik sampai kemudian menutup lukanya. Ya. Nah,
Dalam situasi seperti itu kan sebenarnya analoginya adalah tadi ya, jangan sampai luka itu makin bertambah parah, maka dilakukan tindakan. Nah, dengan analogi yang sama kita bisa bayangkan dalam situasi yang lain, seorang siswa ya atau anggap dia siswa mengalami satu situasi di mana yang terluka itu bukan luka fisik tetapi kemudian luka secara emosional, luka secara psikologis. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya, berada di dekat si siswa ya. Yang bisa dilakukan adalah ya memberikan pertolongan pertama tapi sifatnya psikologis atau psikososial. Nah, itu yang disebut sebagai PFA atau DPA. DPA adalah satu rangkaian keterampilan bertujuan untuk mengurangi dampak negatif stres ya, masalah emosional dan mencegah timbulnya gangguan kesehatan mental yang lebih buruk ya, yang disebabkan oleh situasi bencana atau situasi krisis. Nah, kembali ke konsep piramida tadi. Jadi DPA ini kita berikan, kita akan supaya kemudian jangan sampai dia nanti naik level masalahnya ke atas. Nah, ini mudahnya seperti itu. Nah, mengapa dukungan psikososial awal? Tadi prinsip bahwa kita ingin menghindari orang naik tingkat, naik ke lapisan berikutnya. Artinya sebenarnya yang kita lakukan adalah mengurangi dampak negatif. Jangan sampai kemudian luka psikologisnya itu menjadi bertambah parah. Dan DPA ini diberikan atau dilakukan itu untuk menguatkan fungsi adaptif ya. Jadi kita percaya bahwa manusia itu dia punya sistem kekebalan kalau secara fisik ya. Tetapi sebenarnya juga manusia punya kemampuan untuk bisa mengatasi kesulitan. Ya, itu yang kemudian sering kita sebut sebagai resiliensi. Nah, resiliensi itu bisa dilihat sebagai satu kemampuan yang ada di dalam individu ya, yang ketika ada situasi krisis, situasi darurat, ya itu bisa kita dorong, kita kuatkan sehingga orang menjadi resilient, menjadi tangguh. Artinya dia bisa menjadi adaptif. Nah, kalau kemudian orang bisa kita dorong menjadi adaptif, artinya kita bisa melihat bahwa kita sedang mengakselerasi, mempercepat proses pemulihan. Seandainya kemudian terdampak lebih serius. Nah, ini yang kita sebut sebagai dukungan psikososial awal. Untuk mengurangi dampak negatif, untuk menguatkan fungsi adaptif, dan mengakselerasi proses pemulihan. Dukungan psikososial awal, Bapak Ibu, dan ini kembali ke tadi prinsip piramid ya. Jadi dia bisa diberikan itu tidak harus dalam setting klinis ya, tetapi bisa diberikan dalam setting non klinis. Artinya bisa di rumah, bisa di sekolah. Bahkan kalau dalam situasi bencana alam ya bisa di camp pengungsian, di tenda pengungsian, itu bisa dilakukan. Dan karena dia berada di lapis yang ketiga Bapak Ibu sebagai satu sistem support yang berlapis ya, DPA ini itu bisa diberikan oleh masyarakat awam yang bukan profesional kesehatan mental. Selama kemudian ya masyarakat awam itu yang bukan profesional kesehatan mental itu terlatih ya, setidaknya mendapatkan pembekalan. Nah, dukungan psikososial awal karena judulnya awal, dia bisa diberikan oleh siapapun mereka yang masuk dalam kategori first responders. First responder itu artinya ya penanggap pertama. Ya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita bicara setting rumah, ya, ada sesuatu terjadi dalam rumah, anggota keluarga, anggota rumah tangga yang mengalami luka secara psikologis, siapa first respondernya? First respondernya adalah orang-orang yang ada di dalam rumah. Siapa first responder ketika terjadi kecelakaan di lingkungan sekolah? First respondernya adalah ya bisa guru ya bisa murid. Ya. Nah, kalau kita bicara tadi komunitasnya adalah berisi ada orang tua, ada guru, ada siswa. Siapa first responder ketika terjadi satu kecelakaan, satu peristiwa darurat yang menimpa anggota komunitas? First respondernya adalah anggota komunitas itu. Nah, ini menurut saya yang kita bicarakan sore ini adalah kita semua sebagai bagian dari satu komunitas dan kita berpotensi menjadi first responder ya, dalam situasi-situasi kedaruratan yang membutuhkan langkah-langkah atau tindakan yang sifatnya psikologis, bukan fisik semata. Nah, ini
dukungan psikososial awal ya, secara garis besar, secara konseptual seperti itu ya. Dan ini bukan wilayah di mana hanya psikolog atau psikiater yang bisa memberikan. Ini siapapun bisa, selama kemudian dilatih atau terlatih atau setidaknya mendapatkan pembekalan. Nah, setelah kurang lebih mungkin punya gambaran ini barangnya apa, seperti apa gitu ya. Nah, saya ingin sampaikan prinsip utama dari memberikan dukungan psikososial awal adalah orang yang melakukan atau memberikan dukungan psikososial awal itu pertama dan terutama harus dirasakan kehadirannya, ya, hadir atau presence. Nah, hadir itu ternyata gampang-gampang susah Bapak Ibu. Ya. Misalnya saya membayangkan, misalnya nih, Mbak Lovely membutuhkan dukungan psikososial awal dan saya ingin memberikan dukungan psikososial awal. Dan kebetulan misalnya saya hadir nih, ya, dalam situasi misalnya tidak harus melakukan physical distancing, saya hadir secara fisik, tetapi belum tentu saya dirasakan hadir. Ketika misalnya apa? Saya malah asik bermain handphone, ya, saya asik nelpon, ya, atau saya pun asik dengan hal lain selain kemudian seharusnya saya memberikan dukungan kepada Mbak Lovely. Ya, jadi kehadiran ini gampang-gampang susah. Ya. Orang yang dirasakan hadir itu dalam pengertian sifatnya psikologis, ya, itu kita bisa bicara soal yang namanya bahasa tubuh, ya, bahasa nonverbal. Nah, bahasa tubuh, bahasa nonverbal ini kan tadi ya, dia mengiringi dengan ketika orang hadir secara fisik, tapi bahasa nonverbal, bahasa tubuhnya tidak menunjukkan dia hadir, ya tidak akan dirasakan hadir. Nah, ini yang dinamakan kunci dari dukungan psikososial awal adalah kehadiran yang dirasakan penuh dukungan dan dirasakan dengan perhatian. Ya, untuk apa? Supaya kemudian orang yang dalam situasi terluka secara psikologis atau situasi stres, ya, dia bisa merasakan adanya dukungan. Dan Bapak Ibu ya mungkin bisa membayangkan ketika situasi kita merasa tidak nyaman, ya, secara psikologis karena apapun peristiwanya, apapun situasinya, ya, kita butuh orang lain, tetapi misalnya butuh orang lain itu yang penting kemudian dia duduk di ruangan yang sama, ya. Dan orang yang hadir itu cukup diam, tidak bicara banyak, tidak bicara macam-macam. Nah, seringkali atau kadangkala situasi itu yang dibutuhkan, dan hal itu tercipta, ya, orang hadir dan dirasakan hadir dan dia nggak harus ngomong apapun, itu artinya sudah satu dukungan awal, ya. Nah, ini dukungan psikososial awal prinsipnya seperti itu. Ini 3 menitan lagi Mbak Lovely, ya. Nah, apa dukungan psikososial awal dalam setting pendidikan Bapak Ibu? Ini kebetulan kalau Bapak Ibu pernah melihat dokumennya atau mungkin setelah ini bisa di browsing, ya, itu ada dokumen yang namanya Psychological First Aid for School Field Operation Guide. Ya, ini kebetulan sudah ada di edisi kedua, ya. Jadi PFA khusus untuk setting sekolah yang dikatakan perlu ada 8 tindakan utama atau core action. Ya. Apa sih yang disebut dengan tindakan utamanya? Ya, jadi memberikan PFA, memberikan dukungan psikososial awal itu intinya adalah menciptakan kontak, ya, kita kontak dan kemudian kita terlibat, ada tadi dirasakan hadir, ya, memberikan rasa aman dan nyaman, ya. Stabilisasi itu kalau kita bayangkan entah itu rekan kerja kita, entah itu mungkin orang tua siswa, entah itu mungkin siswa, ya, dalam situasi tertentu mengalami ledakan emosi, ya, menjadi tidak stabil, ya, misalnya menangis, ya, atau kemudian histeris, ya, itu yang kita sesuai kondisi yang perlu membutuhkan stabilisasi. Nah, stabilisasi emosi ini memang kebetulan kita nggak mungkin
mengeksplorasi lebih jauh karena keterbatasan waktu. Tapi intinya begitu. Jadi dukungan psikososial awal itu bisa diberikan dalam bentuk menciptakan atau memberikan stabilisasi emosi, yang memberikan perasaan nyaman ketika orang mengalami ledakan perasaan, terutama perasaan negatif atau emosi negatif. Nah, juga yang dinamakan pemberian dukungan psikososial awal itu adalah ketika kita memberikan informasi yang dibutuhkan, informasi yang nanti akan membuat orang merasa tenang, merasa mendapatkan perhatian. Nah, ini juga satu bentuk dukungan psikososial awal, pemberian informasi. Ya, kita mengumpulkan informasi dan memberikan informasi. Bisa juga dukungan psikososial awal itu bentuknya adalah bantuan-bantuan yang sifatnya praktis ya. Misalnya memberikan perawatan tulis ya. Dan ini menurut saya termasuk bantuan praktis ketika kita tahu ada siswa ya yang memiliki keterbatasan sehingga dia tidak bisa mengakses pembelajaran jarak jauh karena tidak punya gadget, tidak punya kuota misalnya, itu termasuk bantuan praktis yang bisa memberikan dukungan. Ya. Nah, bisa juga dukungan psikososial awal itu bentuknya adalah membuat orang terhubung dengan orang lain, ya, yang kemudian bisa memberikan dukungan. Ya, karena kemudian kita bicara dukungan sosial atau social support itu intinya bisa dari siapapun, ya, bisa dari anggota keluarga yang lain, dari tetangga, dari siapapun. Ya. Nah, kalau ada orang yang butuh bantuan, butuh dukungan, dan kita tidak punya sumber daya untuk merespon, memberikan bantuannya, maka yang bisa dilakukan adalah menghubungkan dengan dukungan sosial yang lain. Kenapa itu tadi saya sampaikan soal reaksi umum, Bapak Ibu, ini juga bisa menjadi satu medium memberikan dukungan psikososial awal. Ya, ketika orang bingung ini sebenarnya saya kenapa sih kurang konsentrasi, terus orang tua mengeluh anak saya mengikuti pembelajaran jarak jauh tidak bisa konsentrasi, ya. Dia menolak ya untuk belajar gitu ya. Nah, kalau kemudian kita memahami persoalan reaksi umum ini, dan ini bisa kita jadikan sebagai bahan informasi ya, kita sosialisasikan, kita informasikan ke orang tua ya, karena bisa saja orang tua menghadapi kebingungan, ini sebenarnya apa sih gitu ya, anak saya biasanya nggak begini tapi kok tiba-tiba begini. Nah, kita tahu tadi situasi pandemi, situasi pembelajaran jarak jauh itu memang situasi yang bisa memicu ya reaksi-reaksi psikologis, dan kita bisa berikan informasi itu adalah reaksi umum ya, selama kemudian tidak mengganggu, artinya tidak ada kondisi gangguan ya. Dan ini kita tidak memungkinkan ya situasi sore ini untuk membahas bagaimana cara untuk mengatasi reaksi-reaksi umum yang kemudian tampil secara berlebihan atau tampil secara intensif. Nah, yang menjadi juga dukungan psikososial awal adalah bentuknya menghubungkan dengan layanan lain. Ya, mungkin ada orang tua, keluarga atau siswa, ya, atau rekan kerja, rekan pendidik lain yang butuh layanan lain. Ya, tadi misalnya menghubungkan orang tua atau keluarga siswa dengan layanan bisa mendapatkan gadget yang bisa mendukung membantu kegiatan belajar mengajar, itu adalah satu bentuk dukungan psikososial awal dalam pengertian kita menghubungkan dengan layanan. Nah, ini secara singkat itu tadi 8 hal yang bisa diupayakan, diciptakan. Tapi kalau memikirkan tadi bahwa P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, itu adalah langkah-langkah. DPA itu juga bisa dalam bentuk langkah-langkah. Ya. Nah, cuma memang kita nggak akan bisa panjang lebar membahasnya dalam bentuk langkah-langkah, Bapak Ibu. Ya, ini salah satu model DPA. Ada beberapa model. Ini model yang saya sampaikan yang namanya SFA. Ya, jadi langkah pertama memberikan rasa aman, langkah kedua memberikan atau mendorong keberfungsian, dan langkah ketiga adalah mendorong orang untuk bisa beraksi, bertindak. Ya. SFA, Safety Function Action. Ada model lain yang menggunakan istilah LLL, 3L. Look, mendengar, melihat, listen, mendengar, dan link, menghubungkan. Jadi sama. Jadi pada akhirnya juga ada bagian menghubungkan. Look, listen, link. Ada yang kemudian menggunakan model LPA. Look, ya, melihat, P, protect,
LPA, dan A action. Nah ini macam-macam. Itu kalau mau dilihat sebagai langkah per langkah seperti kita menganalogikan P3K itu ada langkah-langkahnya, maka DPA ini juga ada langkah-langkah. Ini salah satu model saja, tapi memang sore ini kita tidak bisa panjang lebar membahasnya. Secara ringkas Bapak Ibu ya, tadi prinsip-prinsipnya tindakan 8, langkah-langkahnya ada model SFA, ada model LLL, ada model LPA. Kalau mau tidak pusing dengan model atau 8 tindakan utama, Bapak Ibu bisa fokus pada 7 hal ini. Ya. Jadi memberikan dukungan psikososial awal itu adalah memberikan pertolongan dan dukungan yang sifatnya tidak memaksa. Non intrusif itu sama dengan tidak memaksa. Nah ini kenapa saya katakan tidak memaksa? Dan ini bedanya dengan P3K, pertolongan pertama kecelakaan. Ketika tadi misalnya ada siswa terluka, ya, maka orang-orang di sekitarnya bisa dalam tanda kutip memaksa. Ayo kamu saya rawat, kamu saya beri tindakan. Ya. Nah ini berbeda ketika orang mengalami lukanya luka psikologis. Ya. Orang tidak merta atau mau begitu saja untuk kemudian dia diintervensi, dia diberikan pertolongan. Ya karena ketika lukanya psikologis, bisa saja yang orang butuhkan adalah saya maunya sendiri. Dan kamu pahami saja bahwa saya butuh sendiri. Nah ini yang dikatakan beda antara P3K kecelakaan dan DPA yang sifatnya psikologis. Bantuan atau dukungan yang kita berikan itu tidak bisa dalam kondisi luka, sini saya rawat, saya beri tindakan. Ya. Kita harus memastikan bahwa memang orang itu mau dan siap menerima dukungan kita. Nah ini juga pertolongan dukungan. Membantu kebutuhan dasar itu juga bagian dari dukungan psikososial awal. Mendengarkan itu juga sudah menjadi satu bentuk dukungan, ya mendengarkan tetapi tidak memaksa orang bicara, ya. Menenangkan tadi stabilisasi, membuat lebih nyaman itu juga satu bentuk dukungan psikososial awal, ya. Terhubungan dengan informasi dan layanan, menghubungkan dengan lain itu juga satu bentuk dukungan psikososial awal, dan juga melindungi masalah dari lebih lanjut. Nah ini saya sampaikan dalam konteks pertemuan kita hari ini sore ini Bapak Ibu ya. Jadi yang saya sampaikan adalah pandemi ini punya dampak secara kesehatan mental ya, dan kita tidak usah bicara PJJ-nya ya. Jadi pandemi sendiri ini sudah memberikan dampak. Pandemi ini apalagi kemudian ditambah dengan situasi ketidakpastian kapan akan selesai, kapan akan berakhir. Ini sudah satu bentuk dampak psikososialnya pasti ada. Gitu. Nah, apalagi ditambah dengan kondisi pembelajaran jarak jauh. Ya, kondisi pembelajaran jarak jauh seperti yang tadi saya sampaikan, itu dia memberikan tekanan tambahan. Nah, artinya kalau kita tidak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, udah kayak kuliah kali Mas Vicky ya. Kami di Asabana itu saling memanggil kakak ya, jadi saya panggil kakak aja. Ini udah kayak kuliah psikologi. Oh boleh. Iya, ini boleh di off ya. Nomor 1 nanti boleh ya minta ini ya di WhatsApp ke Lovely ya supaya bisa dibagikan materinya. Ya, karena banyak sekali tuh yang dipelajari. Dan saya memang sangat setuju ya bahwa selama ini tuh tentang masalah kesehatan mental tuh kita singkirkan gitu ya. Kita singkirkan, bahkan teman-teman yang punya gangguan mental itu kita anggap sebagai orang-orang yang perlu kita jauhi gitu kan, hampir sama seperti dalam ABK. Dan sudah tuliskan tadi di ini, kita ini memang saat ini merasakan dampak dari banyak hal yang kita lupakan di masa umum. Keterlibatan orang tua, bicara tentang kesehatan mental, ini yang sekarang tiba-tiba menjadi panik semua. Ini banyak pertanyaan Kak Didi. Sebenarnya kan juga banyak pertanyaan, cuma kita harus baca yang ini dulu kali ya. Kasihan kan? Ya. Ada yang sudah mau pergi dulu. Panjang banget ya pertanyaan sudah. Ada yang mau bertanya, bagaimana caranya menghibur anak yang sangat sedih, bahkan menangis jika guru mengajak video call. Sementara beliau ini pendidik anak PAUD, ya kan ya? Ya, oke. Itu yang tadi saya sebut sebagai berarti yang perlu dilakukan adalah semacam stabilisasi. Ya, jadi
itu artinya anak memang mengalami satu lonjakan atau ledakan emosi negatif ya. Nah, apa yang bisa dilakukan? Jadi prinsipnya adalah melakukan stabilisasi. Nah, stabilisasi ini bisa macam-macam ya. Kalau ini anak PAUD berarti kan memang masih sangat kecil ya gitu ya. Di sini yang bisa dilakukan adalah melibatkan orang tua atau walinya ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini membantu walinya atau orang tuanya untuk tadi kalau menggunakan prinsip PFA ya itu ini belajar dari pengalaman juga ya. Jadi kalau anak mengalami satu ledakan atau letupan emosi, dan ini menurut saya sangat tergantung dengan kondisi anak ya, kondisi keluarga ya, jadi situasi anak gitu. Tapi kalau misalnya dalam satu situasi anak-anak itu biasanya ketika mereka mengalami letupan emosi ya, emosi negatif, biasanya dia akan stabil ketika misalnya dipeluk. Ya saya tidak tahu ya, kalau memang ada orang tua atau wali di dekat si anak, itu bisa kemudian dengan cara seperti itu ya, dipeluk atau kemudian diberikan sentuhan ya oleh orang tuanya, karena kan kita tidak mungkin nih menjangkau gitu ya gitu. Nah jadi di sini sebetulnya yang penting kalau dalam pengertian BPA adalah mendorong atau mengajarkan orang tua untuk bagaimana menyikapi ketika anak-anak mengalami situasi tadi ya, meluap ya, meletup ya secara emosional. Dan umumnya biasanya kalau anak itu kan disentuh, dipeluk ya, itu bisa meredakan letupannya. Nah itu yang bisa dilakukan. Karena tidak mudah kalau kita jarak jauh gitu ya, mencoba meredakan itu sulit. Jadi menurut saya bisa melibatkan orang tua, dan artinya kita nggak harus menunggu orang tua menghadapi situasi itu ya. Saya berpikir apa yang direncanakan oleh Kak Lovely ini ya, misalnya memberikan pembekalan kepada orang tua bagaimana memberikan tadi stabilisasi ya, memberikan teknik-teknik membuat anak itu bisa rileks ya gitu. Nah ini gitu yang bisa saya sampaikan. Iya, cocok. Sebenarnya tadi kata kuncinya itu ada satu ya, Bapak Ibu guru ya. Bagaimanapun untuk saat ini itu kita tidak bisa lari dari kebutuhan kita untuk bekerja sama dengan orang tua, ya kan? Aduh, kalau orang tua itu nyebelin, dia nggak mau tahu. Yes, tapi kalau dulu kita berjalan sikap ya kan? Aduh, orang tua nggak peduli konflik, ya sudah, saya nggak mau peduli konflik, saya urus anaknya aja kalau gitu. Kalau perlu 1 harian di sekolah deh, biar saya urus gitu. Nah saat ini terbuka mata kita bahwa trisentra pendidikan itu memang harus berjalan gitu dalam kondisi pandemi maupun kondisi normal gitu kan. Karena kita itu opoh ya, maksudnya gak mau tahu, kita gak mau berusaha. Saat ini kita dipaksa oleh alam untuk menjalankan apa yang memang secara natural harus terjadi, bahwa pendidikan utamanya itu adalah di orang tua gitu. Sekarang bicara psikologi sosial, hubungan psikologi sosial awal ya harus orang tuanya yang pertama gitu ya Kak Adiki ya. Jadi tetap kita harus mendukung orang tua untuk bisa melakukan itu. Ini adalah gini, bagaimana cara menghibur anak yang bagaimana cara memberikan pendampingan kepada anak yang pernah menjadi pasien positif COVID-19. Ya. Ini banyak pertanyaan. Oke. Nah, silakan. Kalau dalam kondisi seperti ini, ya menurut saya butuh pendampingan yang sifatnya profesional. Ya, kalau memang dimungkinkan, ya ini butuh memang yang berpengalaman, ya setidaknya jadi konselor, ya gitu, konselor pendamping anak gitu. Syukur-syukur kemudian ada psikolog di sekitar keluarga tersebut atau orang yang kita kenal ya, atau psikiater yang memang butuh pendampingan, karena ini kita bicara situasi yang berbeda ya dengan kondisi normal, karena kemudian anak tersebut positif dan siapa tahu mungkin bahkan mengalami perawatan ya, artinya ada situasi sulit tertentu yang sangat khusus, yang sangat khas, yang perlu diperhatikan. Jadi menurut saya
dalam kondisi seperti ini kalau dimungkinkan itu libatkan profesional, ya paling tidak konselor, gitu ya. Mungkin ada pekerja sosial, dinas sosial, ya, mungkin ada psikolog di sekitar keluarga tersebut atau yang Bapak Ibu kenal itu bisa dilibatkan karena tidak mudah, apalagi kan situasi pandemi ini kan kita nggak bisa nih melakukan kontak langsung, pertemuan langsung, ya, gitu. Jadi ini perlu dukungan profesional menurut saya. Yes, setuju, sangat setuju. Itu yang Kak Diki katakan tadi apa yang kalau saya tahunya yang melihat mengamati, ya kan, observe, menghubungkan. Ini kan masuk ke tahap menghubungkan, ya. Dan memang sampai hari ini saya sedang berjuang untuk membuat, mungkin nanti Kak Diki bisa bantu saya, karena saya juga ada di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Di LPA itu kan banyak sekali kita bertemu anak-anak saya terutama, ya, dan orang tua minta tolong gitu. Saya tidak mau menjadi sombong, merasa saya bisa mengatur sendiri, lalu saya justru menjerumuskan anak itu kan, karena sudah butuh bantuan profesional. Pertanyaannya kan sampai di titik mana nih bantuan profesional itu perlu kita libatkan gitu kan, di situ ya, perlu nanti terus sinyal. Nanti ada lagi contoh-contoh perilaku yang dapat diberikan sebagai pertolongan kepada anak yang luka psikis, apakah? Ya, tadi ya misalnya memberikan pelukan, ya, memberikan sentuhan kepada anak. Terus ini saya nggak tahu apakah ini settingnya sebagai guru, ya, atau sebagai orang tua nih. Kalau sebagai orang tua kan kita bisa banyak ke guru, ya. Nah, kalau guru tadi prinsip 8 tindakan itu, ya, jadi tindakan yang membuat orang bisa merasa aman, saya merasa nyaman, ya, itu bisa dalam bentuk tadi, ya, kita mendorong orang tua untuk hadir buat anaknya, ya, atau kemudian kalau memang kita bisa, ya, melakukan komunikasi hubungan jarak jauh, ya, intinya kemudian kita dirasakan hadir, memberikan perhatian. Dan ya ini saya juga nggak tahu nih, yang kita bayangkan ini anak ini usia berapa nih gitu ya, karena kemudian kepala saya bisa beda nih dengan yang dibayangkan Bapak atau Ibu yang menanyakan hal ini. Tetapi kita memberikan perhatian, ya, itu sudah satu bentuk dukungan psikososial awal. Ya, kita mengontak si anak, mengontak lewat orang tuanya, ya, atau kemudian mengajak bercakap-cakap, itu sudah satu bentuk dukungan psikososial awal. Karena prinsip dukungan psikososial awal adalah tadi, ya, kalau mau menggunakan langkah-langkah safety, membuat anak merasa aman, ya, dan itu bisa aman itu baik secara fisik maupun secara psikologis, ya, dan itu dalam bentuk mengontak itu udah dirasakan sebagai satu bentuk dukungan awal. Bisa kemudian dalam bentuk tadi menciptakan keberfungsian itu ketika misalnya tadi ada situasi tidak stabil, ya, secara emosi, ya, ada letupan, ledakan, itu coba kita redakan, itu juga satu bentuk dukungan sosial awal gitu. Nah, ini Bapak Ibu saya ingin cerita, ini memang tidak ada konteks pendidikan, ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ada layanan yang namanya Sejiwa. Ya, Sejiwa itu adalah satu layanan hotline berbasis telepon, nomor telepon 119 extension 9, ya. Ini yang bisa diakses, gitu. Nah, mereka yang jadi relawan itu ada psikolog, mahasiswa profesi psikologi, ya, konselor, gitu. Itu intinya adalah ketika ada orang ngontak, ya, mungkin Kak Lovely sekarang, yang itu toh, ya. Iya, ada di operat salah satu orang Sejiwa. Oke. Artinya kita bisa memberikan memang namanya tele DPA, ya, jarak jauh, gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan dalam tele DPA atau tele PFA ini, ya, intinya adalah membuat orang merasa tadi aman, ya, ada orang di sana yang mendengarkan, ya, tidak memberikan penilaian, tidak menjudge, ya, gitu. Ketika misalnya ada orang menelpon, ini kondisinya orang dewasa, ini saya dalam kondisi kalut, saya kondisi stres, frustrasi, saya di PHK sampai saat ini saya belum mendapatkan pekerjaan, saya bingung bagaimana
memakai keluarga saya gitu ya. Nah, salah satu bentuk yang namanya DPA atau TLPFA adalah memberikan informasi ya, bahwa ada bantuan yang bisa diakses ya, ada lembaga yang bisa memberikan bantuan ya gitu, ada inisiatif warga yang kemudian bisa memberikan bantuan ke warga yang lain, itu juga satu bentuk DPA, TLDPA gitu. Jadi ya membayang kalau dalam bentuk ini karena kita singkat ya Kak Lafli ya, jadi menenangkan orang, iya, teaser, menenangkan orang atau membuat orang merasa aman nyaman itu dengan cara kita memberikan respons perkataan-perkataan sederhana itu yang tepat, yang appropriate. Ya. Kadang-kadang misalnya kita tidak tahu ya, kita memberikan respons dengan yang kalimat-kalimat atau perkataan-perkataan yang justru makin melukai. Nah, kalau jarak jauh ini adalah kita memberikan respon yang kita tidak perlu bilang saya paham apa yang kamu rasakan, tetapi dengan kalimat, jadi sekarang Bapak atau Ibu sedang merasakan kebingungan dengan anaknya yang sulit konsentrasi belajar. Itu contoh ketika misalnya ada orang yang berkontak dengan kita, ya. Ketika orang itu menyampaikan keluh kesah bla 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 gitu ya, terus kita merespon dengan tepat ya, itu sudah dirasakan sebagai dukungan. Jadi ini memang agak sulit ya membayangkannya gitu ya, mungkin agak sulit membayangkannya, tapi prinsipnya gitu Bapak atau Ibu gitu ya, kita merespons secara sederhana bahkan bisa dikatakan ya, karena prinsipnya ini awal dukungan psikososial awal, jadi lewat pernyataan-pernyataan ucapan kita ya, intinya kita jaga betul kalimat-kalimat kita ya, supaya tidak melukai tapi kemudian orang merasa diperhatikan. Itu udah satu bentuk dukungan psikososial awal gitu. Itu Kak Lovely. Iya, tapi memang benar ya. Saya sedang membuat sebenarnya ya Tuhan baik ya. Saya membangun satu kelompok perempuan namanya Operasi Obrolan Perempuan Tangguh. Ternyata itu masih ada Pak, sudah tinggal tulisannya doang. Awalnya ya cuma untuk supaya punya teman gitu ya, Kak Diki ya. Tapi rupanya teman-teman itu saya cuma WhatsApp gitu kan, cuma WhatsApp manggil karena nggak pernah muncul, terus saya WhatsApp, apa kabar Bu, kok nggak pernah muncul, itu menurut aduh kalau saya benar-benar merasa terberkati, padahal saya sedang kalut banget, kalau kok tahu gitu kan, ya nggak tahu juga kan, kita juga pokoknya nyapa aja gitu kan. Berarti nomor satu memang para guru ya, tapi saya sendiri juga guru kan. Sulit sekali ya udah ketemu anak itu yang ada dalam pikiran kita tuh tugas gitu ya. Padahal dibutuhkan mereka tuh jadi pertanyaan-pertanyaan tadi gitu kan. Apa kabar kamu? Gimana sekarang gitu kan? Ini ada lagi nih lucu. Kalau ini menarik ya. Apa yang harus saya lakukan pada rekan yang mengalami kehilangan akibat COVID? Karena saya sendiri itu sangat mudah terpengaruh dan ikut ke bawah sedih dan malah berpengaruh negatif pada saya juga. Bagaimana? Ya. Dukungan psikososial awal dalam cerita yang tadi, satu, jangan sampai ikut nangis. Nah, iya tuh. Itu bukan membantu dia merasa lebih ringan, enteng gitu ya. Saya banget itu nangisan. Nah, jadi kalau dalam kondisi seperti itu kita harus paham ya, diri kita. Ya, kita memang niatnya mau membantu rekan kita, ya, tapi kita juga harus paham karena sebenarnya PFA juga penting, ada yang namanya persiapan DPA ini gitu. Salah satu adalah mengenali diri, termasuk kita kalau kita itu dalam tim, mengenali tim kita. Yang mengenali diri kita adalah tadi, kalau saya orang yang mudah sentimental, mudah menangis, ya jangan gitu ya. Jangan gitu. Telepon aja. Udah nangis. Biar Yanti aja. Yanti jadi tukang nangis. Itu di tempat-tempat bencana ya Mas Diki ya. Oh bencana. Kalau mau cuci tangan. Ampun deh. Itu satu ya. Jadi jangan ikut nangis. Kedua, jangan menanyakan detail tentang nggak boleh. Itu
kenapa kamu bisa sampai positif ya? Wah, ini menaati aturan protokol kesehatan ya? Ada menghakimi berarti ya kan? Dapat Tuhan DPA itu. Orang merasa nanti disalahkan, disudutkan, atau orang dipaksa untuk cerita sesuatu yang belum tentu dia mau ceritakan. Ya, dia belum tentu merasa nyaman. Nah, itu jadi DPA tadi saya katakan tidak memaksa orang untuk berbicara, tidak memaksa orang untuk menceritakan detail-detail kejadian yang sebenarnya menjadi sumber perasaan tidak nyamannya. Biar sama ahlinya itu. Iya. Jadi dengan kita bergila aja. Jangan menanyakan detail atau bahkan ini pasti kamu nggak ikut protokol kesehatan ya. Itu lebih bahaya lagi. Bahaya. Kita gembira aja lah. Aja gembira. Ini soalnya ada beberapa yang membuka dan akhirnya suaranya banyak banget. Ya, sebenarnya inti pertanyaan sama Kak Diki ya. Terutama karena sekarang ini kan PJJ, mereka semuanya para guru ini kebingungan bagaimana bisa bisa memberikan dukungan psikologis ini. Ini bahkan satu yang nanya, gimana cara ngajar olahraga secara PJJ? Bapak Ibu mesti dipahami ya bahwa ini bukan program pemerintah, Karena kalau pertama itu kan seolah memang diprogramkan kita semua itu harus PJJ gitu. Ini tuh adalah masa darurat gitu kan, darurat kesehatan. Ini yang saya rasa sampai hari ini tuh sudah begitu banyak dan makin dekat di sekitar kita, masih belum disadari bahwa kita ini berada dalam darurat kesehatan. Ini darurat gitu, ini darurat. Maka apa yang dilakukan sekarang itu memang bukan yang paling baik gitu, tapi yang paling aman gitu. Ya kan, kalau yang paling baik ya pasti tadi seperti Kak Diki bilang harus bertemu, melakukan DPA juga yang harus hadir gitu kan, merasa kehadirannya dengan memeluk atau mungkin menggenggam tangan. Tapi dalam kondisi sekarang ya memang ada banyak yang harus kita kenapa ini Kak Diki dihadirkan supaya kita ini yang harus berjarak ini tahu bagaimana memberikan dukungan-dukungan itu. Nah, pertanyaan para guru ini sama, bagaimana cara kita memotivasi, ya kan? Terutama sekarang ini yang stres itu juga orang tuanya gitu. Jadi kita ini mau memotivasi siapa Kak Diki gitu kan? Diri sendiri dulu deh. Ya baik. Jadi dalam prinsip PFA ya diam itu bahkan lebih baik daripada berbicara. Ya itu salah satu hal yang penting dalam DPA atau PFA. Ya jadi kalau kita ingin memberikan bantuan itu tidak harus dalam bentuk seperti orang memberikan konseling, karena DPA itu bukan konseling, saya lupa sampaikan. Jadi DPA itu bukan konseling, bukan juga psikoterapi atau terapi. Ya. Nah kalau konseling itu kan memang kita harus bicara, menggali ya. Ya harus menggali masalah, terus kemudian mengajak orang berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. DPA itu yang namanya tadi awal, jadi mendengarkan itu sudah cukup. Yang penting. Itu yang jadi itu makanya kenapa diam itu lebih baik. Adalah emas. Makanya kalau daring diam-diam yang sana ya diam juga. Jadi kan DPA-nya daring. Artinya ini Bapak Ibu ya, jadi lebih baik kita tidak melakukan sesuatu yang bisa nanti malah berpotensi melukai. Gitu. Karena DPA itu bukan konseling, bukan terapi. DPA itu ya awal aja gitu. Yang penting orang tidak tadi ya tujuannya jangan sampai kemudian bertambah buruk situasinya. Nah kalau kita nggak tahu, itu yang tadi saya bilang bisa dengan cara menghubungkan keahlinya. Ya, mungkin bisa menghubungkan ke guru BK yang kolega kita. Artinya dia punya kemampuan konseling, ya kemampuan khusus lah seperti itu. Masalah sekarang guru BK pun tuh terlalu lama tidak difungsikan, jadinya lebih ke karir, dari karir bukan konseling. Mending karir ini nggak hukuman. Jadi kalau nakal, bolos, nggak pakai sepatu hitam, BK gitu kan. Jadi tidak. Nah, dan ini perlu kita bangkitkan kembali nih kebanggaan guru BK sebagai seorang konselor gitu kan.
Kak, ini ada lagi. Siapa sih yang biasanya proaktif memberikan dukungan psikologis pada guru, murid, dan orang tua? Padahal mereka sama-sama merasakan dampak psikologis dari PDR atau PJJ. Jadi orang stres ngurusin orang stres ya, Kak Petrus di sini ya. Mana ya? Ini dari Ya. FOA loh. Iya, makanya dari FOA. Ya, PFA itu adalah satu bentuk dukungan komunitas dan dukungan keluarga. Jadi kalau ditanya siapa, ya yang jadi anggota komunitas kita. Ya kalau guru artinya bisa guru yang lain yang dalam situasi lebih baik, Yes. dalam kondisi lebih baik gitu ya. Yes. Kalau dalam keluarga ya anggota keluarga yang lain yang dalam kondisi lebih baik. Gitu. TPA itu tadi dia adalah satu bentuk dukungan komunitas dan keluarga. Kalau ditanya siapa ya siapapun yang ada dalam komunitas bersama kita, ya di sekeliling kita dalam keluarga kita. Pertama dia dalam kondisi yang lebih baik gitu ya, bukan dalam kondisi juga tidak nyaman, tidak baik. Terus Pokoknya siapa yang lagi waras, ya, itu yang memberikan Waras. mendekati. Saya nggak perawat. Ya. Ada pertanyaan yang mirip Kak. Bagaimanakah cara? Hah? Yes. ini tadi kan di awal saya contoh ya, saya cerita gitu ya, tadi yang Kak Wafi sampaikan gitu, menanyakan kabar. Jadi itu memang sudah saya maksudkan dari awal. Ya. Saya Dicontohkan. Ya, itu dengan cara saya pengennya apa satu persatu. Itulah sapa sari kita. Iya. Saya mikir gini, ya memang ini saya punya tugas menyampaikan materi gitu. Tapi saya tahu bahwa sama pentingnya juga materi itu dengan memastikan mahasiswa saya merasa nyaman ketika bertemu dengan saya. Gitu. Jadi kesadaran itu juga yang buat saya penting ya. Artinya gini, ya kita harus memang memenuhi tugas kita, ya, pencapaian-pencapaian yang harus kita penuhi, tapi kita juga pada saat yang sama bisa memberikan support, bisa memberikan dukungan dengan cara yang paling sederhana menanyakan kabar. Ya. Dan para orang tua itu memang tadi kata Kak Diki ya, memang memang harus lebih ngeh ya dengan tanda-tanda anaknya. Tadi kita yang bertanya soalnya apa tanda-tandanya. Nanti saya akan bagikan materinya ya Ibu, nanti kontak saya. Karena di materi tadi Kak Diki sudah memasukkan tuh perubahan perilaku yang nampak pada anak pada saat dia mengalami stres ya. Ini juga Kak Ina di YouTube ini menyampaikan bahwa tadi itu ada orang tua yang bawa anak SMA. Nanti tergabung beberapa mereka sama ya, yang tiba-tiba tidak mau mengerjakan tugas dari gurunya gitu kan, karena banyaknya tugas. Dan anak ini tiba-tiba menjadi pendiam sehingga orang tuanya bingung gitu kan. Beliau mengatakan bahwa kita ini memang butuh psikolog, terutama bagi anak, orang tua dan guru. Kita perlu jadi psikolog aja ya. Terus juga saya bagaimana saya bisa menghadapi anak 15 tahun yang tiba-tiba nih suka marah dan meledak-ledak. Sama dengan ini pertanyaan ini nih. Bagaimana menghadapi anak remaja, anak yang gampang marah dan gampang tersinggung gitu. Baperan lah. Iya. Silakan. Nah, ini kan ada dua situasi kemungkinan ya. Kita bertemu langsung dan kita tidak bertemu langsung. Artinya kalau tidak bertemu langsung yang saya sampaikan, kita mau tidak mau harus melibatkan keluarga, orang tua. Yes. Ya. Dan ketika bisa kita punya kesempatan secara tidak langsung, entah itu bentuknya video call misalnya gitu ya, yang penting kita menjaga ucapan kita ya, jangan sampai membuat dia makin meledak gitu ya gitu. Dan artinya kita harus dirasakan ketika menelpon atau menghubungi si anak, berkomunikasi dengan anak, itu kita dirasakan memang memberikan perhatian ya. Ini memang gak sulit ya. Menurut saya memang tantangan ya kalau harus online gitu ya gitu. Daring memang tidak mudah gitu. Bisa sih kalau dalam teknik stabilisasi adalah kemudian mengajak anak relaksasi. Ini kalau mungkin ya Bapak Ibu ya. Bisa kemudian anak itu diajak untuk relaksasi, tapi tentu kita nggak bisa langsung kita relaksasi yuk gitu. Terus harapan dia langsung relaksasi nggak gitu. Tapi salah satu teknik stabilisasi adalah kemudian mengajak orang untuk relaksasi gitu.
cara yang paling sederhana adalah mengajak orang untuk menarik nafas, mengatur pernafasan. Ya. Nah, kalau si anak dalam keadaan marah, ya, mudah-mudahan orang kita menelpon sebagai guru menelpon, anak itu benar akan merasa, saya dapat perhatian dari guru saya. Tapi juga saya nggak tahu apakah kemudian anak merasa itu jangan malah, aduh ini malah orang tua saya ngadu ini ke guru, malah bisa jadi mungkin reaksinya jadi tambah meledak ya. Gitu. Menarik diri ya. Iya, tapi kalau misalnya tidak, ya, anggap aja ini dalam situasi yang ideal ya. Dalam ideal artinya anak itu kemudian menerima percaya gitu ya. Komunikasi kita, ya percaya, terus kita bisa ajak anak untuk relaksasi. Relaksasi, oke. Atur pernafasan, ya. Coba misalnya tarik nafas, hitung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lepaskan gitu. Ini kalau biasa yang dilakukan dalam teknik relaksasi, dilakukan DPA langsung, itu bisa dalam bentuk mengajak orang itu relaksasi. Ini ada yang menarik dari Bu Ulfah Tokuriah yang saya mau bacakan ya. DDR menurut saya tidak efektif. DDR menurut saya tidak efektif. Memang karena konsep pengajaran orang tua dengan guru sangat berbeda dalam hal cara memberikan materi pelajaran. Guru dengan konsep dan kurikulum yang sudah ditentukan, sementara orang tua menjelaskan hanya sesuai kemampuannya sendiri. Pertanyaannya, apakah ada kekuatan hukum jika kita menyalahi prosedur? Artinya para orang tua, semisal inisiatif untuk belajar kelompok dengan sesuai protokol kesehatan dibatasi hanya beberapa orang dengan bergilir. Ibu, ya. Kita ini ada dalam masa pandemi. Ibu, surat edaran Menteri sudah menyatakan untuk tahun ini tidak perlu pencapaian akademik, bahkan kenaikan kelas kelulusan tidak berdasarkan pencapaian akademik, Ibu ya. Jadi saat ini fokusnya adalah keselamatan, kesehatan mental, kesehatan fisik anak ya. Apakah ada kekuatan hukumnya Ibu? Kita ini kan orang-orang dewasa ya, masa dikit-dikit pemerintah bilang kalau ngumpul saya masukkan penjara gitu kan, nggak pakai masker 250 Iya Ibu, mari kita menjadi bangsa yang lebih dewasa ya. Saat ini memang ini bukan program pemerintah, ini adalah cara kita untuk bisa aman. DDR itu bukan program pemerintah. Kalau program pemerintah boleh kita bagus. Ya kan ini darurat gitu. Kalau Ibu mau tahu bagaimana tadi, yuk Ibu nanti ngobrol sama saya, kan saya homeschooling tunggal ya. Tiap hari anak saya di rumah 24 jam 7 hari. Ini kan Bu, 2 anak saya adalah anak-anak dengan hiperaktif. Kak Diki, hiperaktif dua-duanya laki-laki. Ya kan hiperaktif semuanya homeschooling tunggal, di rumah gitu kan. Dan yang satu ada dalam spektrum autis, yang satu tantrum. Wayo, makanya ibunya cantik ya. Ibu kalau pengen cantik, ayo kita ngobrol bareng ya Bu ya. Cuman saya tidak mengharapkan pemerintah mengeluarkan kekuatan hukum atas pelanggaran prosedur gitu ya. Saya karena kalau seperti itu saya juga gelisah ya. Saya ini orang non formal. Saya juga nggak mau pemerintah membatasi tidak saya begitu ketat kan gitu kan. Cuman memang mari Bu, apalagi Ibu sebagai komite sekolah, mari Bu kita sadari saat ini kita ada di dalam masa pandemi. Ya Kak Diki ya, masa pandemi itulah kenapa sekarang bahkan kita berkata pada pemerintah, ayo berhentilah berbicara bagaimana menyampaikan akademik yang paling keren. Ini saatnya guru diberi ruang untuk bisa melakukan DPA. Gurunya sendiri sudah stres gitu kan, orang tua stres, anak apalagi. Ini waktunya kita beralih shifting paradigm. Keren ya bacanya, shifting paradigm. Ya. Dan malah justru sanksinya itu yang jelas di Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau kita dan orang dewasa baik guru maupun orang tua melakukan hal-hal yang memberikan tekanan psikososial yang lebih tinggi pada anak di masa darurat, itu kan masuk pada perilaku salah lainnya. Dan orang tua itu orang terdekat dari anak. Jadi kalau divonis hukumannya 10 tahun, orang tua tambah sepertiga, jadi 13 tahun. Jadi justru paradigmanya itu di sini. Iya, di sini paradigmanya. Kita ini sedang melindungi anak kita sendiri, dan semua orang di satuan pendidikan maupun di rumah agar bisa
selamat, sehat di masa pandemi ini, gitu ya, dan mencegah penyebaran COVID-19. Kalau enggak kita muter aja di sini Bu, cuma gara-gara matematikanya ada nyampe ya kan? Matematikanya nyampe, kita pakai masker dulu Bu, sampai kapan gitu kan? Yuk, mari kita bersabar. Dan sudah banyak contohnya, kayak misalnya Kak Seto, kita ketua IDA itu deh, dokter Pak Aman Pulungan. Aman Pulungan, Dr. Aman Pulungan, Profesor siapa? Supriyono. Bukan, Profesor apa? Momi itu. Mereka itu adalah orang-orang, ini profesor semua loh ya, profesor, dokter ya. Mereka adalah orang-orang yang pernah mengalami 1 tahun tidak sekolah di masa itu ya, karena sekolah itu diberhentikan. Dan kalau masa itu Bu, sekolah diberhentikan ya benar-benar berhenti, nggak ada daring gitu kan. Benar-benar tidak ada pembelajaran sama sekali selama 1 tahun. Dan itu darurat militer gitu kan. Tapi hasilnya profesor gitu, jadi jangan takut. Sekarang kita masih punya daring, kita masih bisa ketemu seperti ini, kita masih punya banyak advantage ya dibandingkan mereka-mereka yang pernah mengalami situasi seperti kita. Dan situasi ini seluruh dunia Bu, nggak usah takut nanti, aduh berarti anak saya lebih tidak pintar dari anak di Amerika dong. Anak Amerika juga nggak bisa sekolah Bu. Global. Iya, anak Amerika juga nggak bisa sekolah, di rumah. Keponakan saya di Amerika juga di rumah saja gitu. Mari ini masa yang tepat untuk memperkuat hubungan keluarga. Nah itu katanya baru menyebarkan flyer tuh. Bagaimana apa tadi teh? Bagaimana mencegah apa teh? Perpecahan keluarga di masa pandemi. Lagi bising. Apa tadi? Mencegah perpecahan keluarga dalam masa pandemi ini, masa di mana kita fokus pada. Itu dari Uin Alaudin. Iya, sebagai ini masa di mana seminar parenting mencegah perpecahan keluarga. Jadi ini adalah masa di mana kita fokus pada keluarga kita. Ini waktunya Tuhan bicara sama kita. Ayo, lihat suamimu masih ganteng gak? Gitu kan? Menikmati indahnya. Suaminya kan gak kelihatan, cuma separuh-separuh gitu kan. Baru pulang, udah mau tidur ya, selewat. Ini sekarang di depan mata nih suami ini masih ganteng gak? Kalau sudah gak terlalu ganteng, jadi gantengin lu. Jangan sekirin gitu kan. Ya kan, lihat istri juga sama. Biasanya kan separuh-separuh nih, pulang udah capek ya. Ternyata mau tua ya, cantik nih 24 jam. Iya, anak juga gitu, anakku, oh ini kok ternyata anakku kok jadi ini pembantu loh. Nah, gitu kan, ya ibu ya, mari. Iya, sorry ya Kak Diki ya, karena selalu pertanyaannya begitu bagaimana ya. Oh iya. Saya boleh tanggapin sedikit? Boleh, banyak juga boleh. Pertama saya menyampaikan model tadi ya, sebenarnya kan pertanyaan apa sih yang dilakukan, apa yang bisa dilakukan sebagai satu DPA. Jadi DPA itu juga bisa dimaknai dengan 2 tindakan dasar. Ini yang kalau menggunakan istilah L ya, jadi look dan listen. Look itu artinya memperhatikan, listen itu mendengarkan. Nah, dengan kita memperhatikan, mendengarkan itu adalah satu bentuk dukungan. Artinya juga apa? Artinya kita tuh tidak menuntut orang, tidak kemudian justru membuat orang merasa terdesak, ya, merasa tertekan. Dan menurut saya ini sangat pas dalam situasi sekarang kalau kita bicara anak situasi belajar di rumah, gitu ya. Menurut saya ini saatnya untuk tidak membuat anak makin tertekan. Ya. Dengan cara apa? Jadi yang kalau menggunakan prinsip DPA adalah memperhatikan dan mendengar. Jadi anak itu lebih banyak diperhatikan dan didengar daripada kemudian kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan ini. Ya, karena Bapak Ibu pandemi ini ya anak tidak bisa keluar rumah itu udah satu bentuk kondisi sulit, situasi sulit. PJJ ini menambah situasi sulit. Nah, kalau 2 situasi sulit ini masih ditambah dengan kamu harus begini, kamu harus begitu, anak bisa makin bertambah situasi sulitnya gitu. Nah, DPA itu tadi ya, bahkan diam itu sudah bisa menjadi satu bentuk dukungan. Diam dalam pengertian mendengarkan, diam dalam pengertian memperhatikan. Ya, itu udah satu bentuk DPA. Itu satu. Nah, kedua yang saya sampaikan begini Bapak Ibu ya. Ini kalau kita bicara bukan tentang pendidikannya nih. Kita kan sebenarnya yakin pasti pandemi ini nanti akan berakhir. Pasti. Yang belum tahu kan apa. Tapi kita sudah membayangkan nanti begitu pandemi berakhir,
kita harus sudah siap produktif lagi. Yes. Ya kan? Pasti pikiran kita begitu. Nah, kepada anak-anak juga ini harusnya dengan pikiran yang sama. Yes. Jadi nanti begitu pandemi berakhir, anak itu penuh antusiasme, penuh semangat, penuh kegembiraan untuk kembali ke sekolah. Artinya kita jangan sampai membuat situasi yang sekarang dalam situasi pandemi, anak itu nanti kemudian dia mengalami kekecewaan, ya. Karena sebenarnya DPA itu adalah mengantisipasi jangan sampai situasi memburuk. Jangan sampai kalau DPA itu tidak kita terapkan, nanti justru anak-anak akan merasa sebel sama sekolah, nggak suka belajar, ya. Artinya dia punya pandangan negatif atau sikap negatif terhadap pengalaman bersekolah. Karena apa? Karena pengalaman bersekolah yang sekarang itu sudah berat, apalagi kemudian ditambah jadi makin berat. Nah, jadi yang harus kita bayangkan adalah nanti pada saat pandemi berakhir, anak itu nanti bisa dengan penuh semangat kembali, ya, penuh kegembiraan kembali untuk kembali ke sekolah. Jadi situasi pandemi ini kita harus upayakan anak itu tetap bisa merasa nyaman, gitu. Nah, sampai nanti situasi sekarang dirasa tidak nyaman, malah bisa menimbulkan pada saat sekolah kembali dibuka dia punya pandangan negatif terhadap proses sekolah. Ini harus kita jaga. Atau jangan dikasih tahu keluarganya, itu juga jadi malas. Iya, ini Bu Nela juga itu. Pertanyaan saya, kapan sekolah boleh dibuka? Ya setelah pandemi berakhir, Bu. Ibu Nela. Belajar masih tetap, sekarang juga belajar. Iya, cuman itu solusi terbaik, yes. Tapi solusi terbaik itu saat ini, makanya mari supaya sekolah bisa cepat dibuka. Ya, jika sudah pusing, Bu, saya sama Yanti ini, yuk, ya saya akan rumah, ya. Saya nggak bisa 1 hari bisa di ini udah 7 bulan di rumah ya kan? Cuman kalau kita nggak mau bersabar, kalau masing-masing dari kita makin panjang, itu makin panjang, Bu. Ini udah bulan ke-8, Bu. 8 itu sudah. Iya, masuk ke-8. Sampai 2020 itu kan. 2020 sudah berlalu begitu saja. Tapi kalau kita sama-sama tidak mau bersabar, ya kita bisa capek. Semuanya sekarang ini capek. Ibu, aduh. Ya, lagian Bu, apa sih? Mari kita belajar. Ya, nikmatilah kebersamaan dengan kita belajar menikmati dengan waktu dulu pertama kali mau nikah kan teman-teman Bu ya pengen segera menikah supaya bisa berduaan dengan suami 24 jam. Sekarang kok pusing. Ya, ayo kita lama itu dibangkitkan kembali, benar ya? CLBK. Lalu nggak hamil bingung. Aduh, saya tuh nggak hamilnya pengen punya. Sekarang aja masih dikeluarkan gimana? Ayo balik ke cinta yang lama gitu kan. Rasanya waktu kita baru melahirkan anak itu, wow, luar biasa. Ya kan, kalau udah dibeli, ya kan. Jadi itu yang perlu kita tampilkan. Ini kalau ini kayaknya pertanyaan untuk atau siapa ya? Kayaknya Pak Direktur nggak ada nih. Apa solusinya jika dalam PJJ masih ada beberapa ortu yang tidak bisa mengajarkan anak tentang aplikasi yang ditawarkan oleh sekolah? Wow. Saya beri waktu berbicara. Masya Allah. Sebenarnya sih kita kembali pada tujuan dan prinsip-prinsip penyelenggaraan BDR. Di dalam surat edaran Mendikbud, Sekjen yang kemudian dirujuk di dalam 4 SKB 4 Menteri dan relaksasinya, merujuk lagi ke surat edaran itu. Tujuan BDR ini 4. Pertama, benar-benar memastikan protokol kesehatan dan keselamatan. Jadi kesehatan dan keselamatan itu menjadi prioritas utama. Yang kedua, mencegah anak dan seluruh warga sekolah itu terpapar bahaya COVID-19. Yang ketiga, mencegah satuan pendidikan menjadi pusat penyebaran baru, gitu. Jadi jangan sampai ada penyebaran baru di situ, gitu kan? Yang keempat, ini yang sedang kita lakukan, menjamin tersedianya dukungan psikososial bagi guru, bagi orang tua, dalam hal ini bagi keluarga dan peserta didik. Jadi memang itu 4, ada 7 prinsipnya. Salah satu prinsip yang paling utama itu membangun pola interaksi komunikasi yang efektif di antara guru, orang tua dan anak, sehingga bermuara pada pengalaman belajar kecakapan hidup yang lebih bermakna. Nah, saat ini di dalam undang-undang Sisdiknas kita itu kan
tujuan pendidikan itu ada 6. Enak. Ya, spiritualitas keagamaan. Baru Apakah aku bisa menyebutin itu. dilaksanakan di rumah? Yang kedua, Ya. tanggung jawab. Apakah itu Ya. bisa dipelajari dalam percakapan pendidikan Kita di percakapan rumah. rumah? Iya. Ketiga, kemandirian. Ya. Ya kan? Keempat, akhlak Kecerdasan. mulia. Kelima, keterampilan. Yang keenam apa ya? Kecerdasan. Nah, ini yang kecerdasan ini memang sangat terkait dengan akademik yang selalu menjadi kekhawatiran kita. Padahal mau dipaksa gimana pun dengan metode apapun, targetnya pasti turun, pasti tidak akan mencapai target yang diharapkan. Jadi mendingan mau mengorbankan yang 5 tujuan untuk yang 1 gitu ya. Ini yuk kita bersabar agar 5 dari 6 tujuan pendidikan itu tuh bisa kita capai dengan situasi belajar yang menyenangkan, suasananya benar-benar membuat kita makin lekat antara ibu, anak, dan komunikasi antara guru dan orang tua juga jadi makin klop gitu. Jadi ketika nanti sekolah berjalan itu sudah sehati gitu kan, sudah sejiwa. Sejiwa lagi. Akhirnya keren kata sejiwa ini ya. Iya, betul. Jadi hanya cuma 1 dari 6 yang mau jadi tujuannya, itu yang 1 yang sekarang ini agak bukan dikorbankan sebetulnya, tapi agak diturunkan dan kita mengejar yang 5. Bukankah kemarin kita semua berteriak, aduh karakter anak kita menjadi buruk, sekolah tidak bisa mendidik karakter, semuanya jadi hanya akademik. Nah, Tuhan mendengar doa kita saat ini. Tuhan beri kesempatan supaya 5 itu bisa kita gapai di masa ini. Mari ya. Jadi Pak siapa tadi? Deli Sordan ini anak namanya Deli. Pak atau Ibu nih, Ibu Joandi Ginting. Jangan cemas ya. Apalagi sekolah bagus nih Xaverius ini kan. Jangan cemas, saat ini lebih baik persekolahan pun lebih memikirkan bagaimana kita mendukung orang tua memberi anaknya supaya keterampilan hidupnya makin baik gitu kan. Dan juga bagaimana sekolah, guru dan keluarga itu menjalin komunikasi yang baik sejiwa. Sehingga nanti waktu kita lepas dari pandemi ini, dan kita pasti lepas dari pandemi ini, kita sudah bisa membangun peristiwa pendidikan yang kuat, keluarga yang makin kuat, hubungan antara 3 sentra pendidikan yang makin kuat. Coba bagaimana bangsa kita nanti akan melesat pada saat itu terjadi. Ya, mungkin itu. Kak, sudah lebih loh ini, luar biasa. Oh iya, benar, setengah. Iya. Silakan closing statement, Kak Diki. Dari saya? Ya, iya, masa dari saya. Simpulannya. Kesimpulannya menurut saya penting sekali untuk memperhatikan keseimbangan antara pendidikan dalam pengertian kita membuat anak untuk menjadi lebih baik ya, lebih cerdas secara kognitif ya, pencapaian prestasi skolastiknya. Tetapi situasi pandemi ini mengingatkan kita bahwa kita juga penting untuk memperhatikan aspek kesehatan mental. Dan ini kita bicara baik untuk bagaimana bisa selamat ya, tetap sehat jiwa kita menjalani atau mengalami atau melalui pandemi ini, tetapi yang juga harus kita bayangkan adalah nanti situasi ketika pandemi ini berakhir. Ya, situasi pandemi ini berakhir, kita ingin kembali ya, anak kita atau kita kembali ke sekolah itu dengan penuh kegembiraan, siap secara fisik maupun secara mental. Ya, jangan sampai kemudian apa yang menjadi beban itu bertambah bebannya dalam situasi masih pandemi, sehingga kemudian nanti justru pada saat pandemi berakhir kita tidak bisa tidak bisa secara penuh ya menikmati kembalinya kebebasan untuk kita bisa belajar, untuk bisa menambah pengetahuan, wawasan lewat proses-proses pendidikan atau kemudian ketika kembali ke sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi perlu keseimbangan antara aspek pencapaian prestasi akademik, tetapi juga aspek kesehatan mental yang harus terus kita jaga selama pandemi ini, untuk nanti kita bayangkan setelah pandemi berakhir kita harus ya kembali seperti semula, seperti sedia kala.
Demikian, terima kasih. Wow, luar Alhamdulillah. biasa. Jangan lupa ya, Asapena akan mengadakan pelatihan GPA untuk guru ya, karena kami percaya guru ini kan sekarang punya banyak berlama, dia adalah kucing tombak. Yes. Ya, silakan terhubung dengan saya di 0857 8086 6689. Nanti saya akan bagikan materinya dan saya akan bagikan juga kapan kita akan melakukan pelatihan ini. Saya pikir pelatihan ini perlu kita lakukan karena kalau guru tadi kan ada yang tanya nih, kan guru nggak bisa konseling, makanya akan kita latihkan paling nggak konseling awal aja, gitu kan? LL aja. Ya, nanti akan kita latihkan. Dengan begitu nanti kita akan makin banyak itu para orang-orang yang bisa membantu merangkul orang lain dan memberikan rasa aman. Itu yang paling penting ya. Jangan nanti kalau kelihatan gurunya anaknya lagi-lagi karena kerjain tugas gitu kan, atau orang tuanya lagi karena waduh saya belum kumpulkan foto Bu Retno katanya ya kan, Bu Retno hai Bu, aku langsung dijilik gitu kan, orang-orang nggak tahu kan langsung stres gitu kan. Tapi jadilah marilah kita menjadi orang-orang yang dinantikan waktu hai Bu, aduh Bu Retno apa kabar, saya kata Bu Retno apa kabar Bu Retno gitu kan, bahagia gitu kan. Mari kita menjadi orang-orang yang dinantikan oleh anak didik kita dan keluarganya, nggak salah kan? Terus saya siapa yang ngurusin? Nah itu tadi bentuknya komunitas gitu kan. Teman-teman guru juga kalau kita sudah Yang punya perempuan bisa gabung dengan kita. yang udah punya LL, tapi kan kalau punya temannya kok jadi murung gitu kan, kalau tidak kamu kenapa gitu kan. Jadi jangan begini ya, pada saat seperti ini kita jangan bertanya terus saya siapa. Kalau semuanya bertanya saya siapa, saudara saya kan, kalau kita semua keluar maka kita tuh akan ada yang merangkul nantinya ya. Nomor kalau di chat boleh, mau yang mana, nomor yang banyak. Silakan 0857 8086 6689. Iya loh Kak Diki, saya punya satu nomor khusus untuk para perempuan ngejabri loh. Untuk iya, taking gitu ya. Saya kalau yang nomor yang satunya itu menumpuk semua, saya udah ya, mereka merasa nggak berarti karena ketumpuk. Dan bagi perempuan, bagi perempuan kami punya operet. Operet itu obrolan perempuan tangguh. Bukan untuk perempuan tangguh, tapi supaya kita bersatu, saling mensupport, supaya kita jadi tangguh. Karena kami percaya perempuan yang bahagia, saya nggak bisa perempuan yang bahagia, dia akan membuat keluarganya bahagia. Keluarga yang bahagia akan membuat negara ini menjadi kuat. Jadi operet itu hanya untuk perempuan, Kak Diki, maaf ya. Silakan kontak nanti, Kak Yanti akan membagikan linknya untuk bergabung dengan kami. Kira-kira data karena WhatsApp kita sudah. Oh, saya kok tidak diisi absensi. Terima kasih. Enggak, absensi harus banyak ya. Terima kasih banyak Kak Diki sudah bersedia hadir. Sudah pasti kita akan diskusi lagi. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih untuk kuliah umumnya, luar biasa loh. Jangan lupa nanti di luar biasa kita. Ini lagi 90 menit loh. Ini udah kayak kuliah banget ini, coba bayangkan. Harus masuk UI dulu kan. Ya, terima kasih banyak atas nama personal, atas nama Asapena. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan, pernyataan, gestur yang kurang berkenan. Kami tidak bermaksud menyakiti, tapi kami hanya ingin membagikan apa yang kami percayai dan kami sangat percaya bahwa keluarga tidak keluar aja ke belakang. Justru itu pancingan tidak masuk. Oh tidak, ampun. Tetapi tetap mari kita tidak menafikan peran keluarga dalam pendidikan anaknya. Ya, terima kasih banyak. Kita bertemu lagi hari Selasa di Asapena Menyapa Anak luar biasa jam 3:30 ya.